Di penghujung era dinasti Dakun, para raja bawahan memberontak dan mengangkat senjata. Dunia terpecah belah. Para menteri yang setia dan jenderal yang tangguh, istri serta putri mereka ditangkap dan dijadikan tawanan. Mereka diasingkan ke Gunung Kuhan yang sangat dingin dan terpencil. Dalam perjalanan mengawal para tahanan wanita, rombongan diserang oleh kawanan binatang buas pegunungan. Dari seluruh prajurit pengawal, hanya tersisa satu orang yang selamat. Tuan, Anda sudah sadar. Syukurlah. Tuan Liu, minumlah sedikit air lagi. Tunggu dulu, bukannya tadi aku sedang main game di kelas sejarah kampus. Bagaimana ceritanya aku bisa terlempar ke dunia lain begini? Malah jadi prajurit rendahan yang mengawal tahanan pula. Mereka semua sudah mati. Sekarang tinggal aku sendirian. Tuan, kami mohon. Jangan tinggalkan kami. Menurut ingatan pemilik tubuh ini, setelah dinasti Dakun runtuh, dunia penuh dengan manusia yang saling bertahan hidup. Nona-nona bangsawan ini, jika tanpa diriku, tidak akan bisa bertahan hidup sehari pun di gunung ini. Tapi, di gunung Kuhan ini, binatang buas berkeliaran dalam kawanan besar. Sistem sentuhan sakti berhasil diaktifkan. Fungsi pertama, menyentuh objek untuk mendapatkan kemampuannya. Fungsi kedua, menyentuh objek untuk mendapatkan informasi darinya. Paket pemula, kesempatan menyentuh hari ini. 3 kali, sistem, sentuhan sakti. Apa namamu itu tidak bisa lebih normal sedikit. Hanya dengan menyentuh, aku bisa mendapatkan kekuatan. Kalau begitu, bagaimana kalau aku coba menyentuhmu? Tuan mau kemana? Tuan Liu sudah tidak memedulikan kita lagi. Kita semua akan mati. Mendapatkan seluruh kekuatan harimau dewasa. Kekuatan saat ini, 2000 kati. Tuan Liu membunuh harimau raksasa itu hanya dengan menyentuhnya. Kekuatanku ini, meskipun aku terlempar ke zaman dinasti yang sudah hancur lebur ini. Setidaknya sekarang aku punya kekuatan besar untuk melindungi diriku sendiri. Tidak akan ada lagi yang berani menginjak-injak harga diriku. Mendapatkan informasi, terdapat sebuah desa yang terbengkalai di kaki gunung. Penduduk aslinya telah habis dibantai oleh kawanan binatang buas. Harimau raksasa ini, beratnya pasti ada sekitar 500 kati, kan? Dan dia benar-benar mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Dinasti Dakun sudah benar-benar runtuh. Di luar sana, kematian dan penderitaan merajalela di mana-mana. Di bawah gunung sana ada desa yang sudah terbengkalai. Yang masih mau hidup, ikut aku. Kami akan ikut denganmu. Dengan sistem ini, kumpulan wanita cantik ini mungkin benar-benar bisa membuat tempat ini kembali hidup. Nanti di pegunungan ini, bukankah hidupku bakal luar biasa nikmat? Oh, enggak ternyata nama desanya sama dengan margaku. Baguslah, ini bikin semuanya jadi lebih gampang. Mulai sekarang, ini bakal jadi markas utamaku. Desa keluarga Liu ini, mulai sekarang adalah rumah kita. Sebelum langit gelap, bersihkan semua rumah yang masih bisa ditinggali untukku. Dan ingat, tidak ada tahanan di desa keluarga Liu ini. Mulai sekarang, kalian semua adalah penduduk desa keluarga Liu. Ada yang keberatan. Sudahlah, jangan banyak cara. Kita sekarang cuma bisa bertahan hidup kalau bergantung pada Tuan Liu. Ayo, saudari-saudari, cepat kita mulai kerja. Kumpulkan kayu untuk menambal tembok, dan gelar jerami kering buat alas tidur. Memperoleh kemampuan baru, mengakar kuat, menyentuh pohon besar dapat menyerap energi kehidupan. Kecepatan pemulihan luka meningkat hingga 1000%. Cuma dengan menyentuh pohon, aku bisa pulih. Mulai sekarang, selama ada pohon di sekitarku, siapa juga yang bisa membunuhku. Dengan kemampuan pemulihan ini ditambah kekuatan harimau. Biar kurus dulu makanan untuk 100 mulut ini. Tuan Liu, Anda makanlah duluan. Saya, Su Wanxing. Hei, sudah cukup. Ya, Putri Perdana Menteri yang terhormat malah rela melayani dan menuangkan teh buat prajurit rendahan. Benar-benar sudah tidak punya malu. Dan kau, jangan pikir hanya karena kami memanggilmu. Kau benar-benar pejabat. Dengarkan aku baik-baik. Tunggu sampai nama suamiku dibersihkan, kau tidak akan kekurangan imbalan dariku. Kau gila. Ya, kau mau mati. Sekarang situasinya, ada lagi yang mau diusir dan kedinginan di luar sana. Daging harimau ini paling lama cuma bertahan 3 hari. Aku harus cepat-cepat mencari lebih banyak makanan. Besok aku akan naik ke gunung untuk melihat-lihat. Sepertinya, masih ada saja yang belum sadar dengan kenyataan. Dingin sekali. Maafkan saya, Tuan Liu. Saya salah. Kumohon, biarkan saya masuk. Saya bersedia melakukan apa saja. Nyonya-nyonya pejabat tinggi ini cepat sekali berubah sikapnya. Tidak heran, dasar orang-orang yang pintar mencari aman. Mulai sekarang, bersikaplah yang manis. Cuma segini saja barangnya. Informasi didapatkan. 3 lidi depan, Raja Babi Hutan seberat 800 kati terlihat. Sedang dalam masa berahi. Saat ini terluka parah. 800 kati. Ini namanya rezeki nomplok. Babi ini. Hari ini, dewa manapun takkan bisa menyelamatkannya. Tuan Liu masuk ke gunung sendirian. Itu terlalu berbahaya. Kakak, ayo kita ikuti dia. Ayo jalan. Aku yang lihat duluan. Minggir, berikan padaku. Aku sudah mau mati kelaparan. Siapa yang tidak lapar? Sana pergi. Hentikan. Pan,
Kalian ini, hanya demi beberapa butir buah, kalian malah saling serang sesama sendiri. Kalau Tuan Liu kembali, apa tanggapannya melihat kita seperti ini? Makanan yang didapat ini, bagilah rata. Sekarang keadaannya sudah tidak seperti dulu lagi. Tidak peduli setinggi apapun status kita sebelumnya. Mulai sekarang kita harus ikut Tuan Liu. Walau dia cuma penjaga tahanan. Kau pikir dia itu hebat sekali. Dia hanya disuruh mengawal kita ke Gunung Guhan ini. Bicara kasarnya ya. Dia itu juga sama-sama orang buangan. Benar sekali. Dia pergi tanpa pamit dan meninggalkan kita di sini untuk berburu di gunung. Bagaimana kalau dia mati? Kita harus apa? Apa dia tidak memikirkan nasib kita? Pangeran Kun sudah tiada. Dengan status kita ini, kalau kita kembali ke kota, belum sehari pun kita pasti sudah ditangkap dan dilempar ke rumah bordil. Para pemberontak itu hanya memikirkan nama baik mereka sendiri. Makanya mereka mengasingkan kita ke tempat ini. Tuan Liu, kau harus pulang dengan selamat. Meskipun babi hutan ini sudah terluka, tapi hewan buas yang sedang berahi itu ibarat tong mesiu yang siap meledak. Aku tidak boleh menyerangnya secara terang-terangan. Harus mengincar bagian perut sampingnya yang terluka, lalu menghabisinya dalam satu tebasan. Lin Qianqian dan Zhao Ying, dua wanita bodoh itu, kalian lari ke sini, apa sudah bosan hidup? Sepertinya Tuan menyuruh kita pergi. Babi hutan ini bukan buruan sembarangan. Kita jangan bikin repot Tuan Liu. Sini kau binatang buas, Tuan Liu mu ada di sini. Tuan Liu. Tuan Liu, aku datang membantumu. Dasar binatang, hari ini, Tuan Liu mu yang berkuasa. Tuan Liu, awas. Sialan, tulang tanganku sampai patah dibuatnya. Aduh tenaga lawan babi hutan yang lagi mengamuk begini. Benar-benar cari mati. Kalau saja tebasan terakhirku tadi meleset, nyawaku pasti sudah melayang di sini hari ini. Tuan Liu. Tuan tidak apa-apa. Siapa yang menyuruh kalian diam-diam naik ke gunung? Kalau berani keluyuran lagi, kupatahkan juga kaki kalian. Mengerti? Kami cuma mengkhawatirkan keselamatan Tuan Liu. Zhao Ying. Untung saja aku punya kemampuan akar mendalam. Tulangku yang patah langsung tersambung lagi. Selama ada pohon di sekitarku, aku jadi manusia kebal yang tidak bisa mati. Bukannya, tangannya tadi patah. Dia cuma menyentuh pohon, lalu langsung sembuh. Sebenarnya dia ini manusia atau bukan, sih? Babi hutan ini rasanya jauh lebih berat dari buruan yang sebelumnya. Dilihat dari ukurannya, beratnya pasti ratusan kilo. Bisa-bisanya dia memanggulnya cuma dengan satu tangan. Astaga. Melihatnya saja aku jadi tidak nafsu makan. Benda apa itu? Tuan. Babi hutan ini besar sekali. Tunggu apa lagi? Jangan cuma bengong. Cepat nyalakan api dan potong dagingnya. Malam ini kita makan besar sepuasnya. Wah. Pemandangan yang sungguh indah. Raja pemberontak yang mengasingkan para wanita dari keluarga pejabat tinggi ini pasti tidak akan pernah menyangka dalam mimpinya. Saat mereka sedang pusing tujuh keliling berebut kekuasaan, aku malah asyik makan daging di sini, dikelilingi 100 wanita cantik yang siap melayaniku. Kehidupan senikmat ini, ditukar dengan tahta kaisar pun aku tidak akan mau. Tapi, tidak boleh cuma makan tanpa bekerja. Sudah saatnya aku menetapkan aturan. Semuanya, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, desa keluarga Liu akan menerapkan sistem pembagian hasil sesuai dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Membangun rumah, membuka lahan kosong, menimba air, dan mencari kayu bakar. Semuanya dihitung sebagai poin kontribusi. Kamar nomor 1, kalian cuma tahu makan dan malas-malasan. Masih berani bertingkah sok nyonya besar. Kalian itu sekarang tahanan buangan. Tanya sana ke kamar nomor 4. Minum saja kuah bening yang saking encernya sampai bisa dipakai bercermin. Tuan Liu, tindakan Anda ini sungguh tidak pantas. Kami semua ini hanyalah wanita lemah yang sedang tertimpa musibah. Tega-teganya Anda menggunakan makanan demi memaksa kami melakukan pekerjaan kasar para pelayan. Benar, kami ini kan para wanita bangsawan yang terhormat. Seumur hidup, jari-jari kami tidak pernah menyentuh pekerjaan kotor. Kalau sampai kabar ini tersebar, kami bisa mati menanggung malu. Mana pantas seorang putri bangsawan melakukan hal rendahan seperti ini. Coba lihat diri kalian ini. Sudah jatuh melarat begini, masih saja sok sombong. Seharusnya, penjaga rendahan bau itu yang melayani kita. Bukannya malah kita yang disuruh melayani dia. Sepertinya, para nyonya bangsawan yang terbiasa hidup mewah ini, benar-benar tidak tahu apa arti penderitaan yang sesungguhnya. Rakyat jelata mana yang tidak harus memeras keringat sendiri untuk bisa makan. Kalian mau makan tanpa harus bekerja. Kurang ajar. Nanti kusuruh suamiku memenggal kepalamu. Dasar wanita bodoh, tidak tahu diri. Buka mata anjingmu itu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah desa keluarga Liu, bukan kediaman mewah milikmu lagi. Kau. Beraninya kau. Sadar dirilah dengan statusmu yang sekarang. Apa kau lupa berapa banyak orang di luar sana yang mati memprihatinkan? Apa kau lupa dengan tumpukan tulang belulang di sepanjang jalan dari ibu kota ke sini? Kalau bukan karena kebaikan hati Tuan Liu, yang mau menampung dan membawa kita ke tempat ini, dan berburu babi hutan sebesar itu agar kita bisa makan daging.
Malam sebelumnya, saat aku sendirian dikunci di luar sana, di tengah malam buta, aku kedinginan. Aku kelaparan, dan aku sangat takut diseret oleh kawanan serigala. Saat itu, di kepalaku cuma ada satu pikiran, bertahan hidup. Disuruh melakukan apapun, aku bersedia. Status yang kalian banggakan itu, reputasi yang kalian jaga mati-matian itu, semuanya sama sekali tidak ada harganya. Tuan Liu sudah memberi kita jalan untuk hidup, dan memberi kita daging untuk dimakan. Kau di sini banyak menuntut dan berani menyebar hasutan ya. Kau mau cari mati rupanya. Lalu bagaimana denganmu? Tuan Liu, saya ini adalah Nyonya Markis yang diangkat resmi oleh pihak istana. Dia sudah menghinaku sedemikian rupa. Anda harus memberiku keadilan. Tunggu saja sampai suamiku kembali nanti. Apa yang akan kau lakukan, Hah? Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Pertama, suamimu itu sekarang sudah jadi mayat. Biarpun aku kencing di atas kuburannya, dia tidak akan berani berkutik sedikitpun. Kedua, di tempat ini, akulah aturannya. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku tidak keberatan menjadikanmu umpan babi hutan di luar sana. Hitung-hitung buat tambahan lauk kita semua. Zhao Ying, Nyonya Chen, dan beberapa orang yang ikut membuat onar bersamanya itu. Jatah makan malam mereka dibatalkan sepenuhnya. Jangan beri mereka selimut. Gulung saja mereka dan lempar ke kamar nomor 4. Besok, tugas mereka dilipat gandakan. Kalau tidak selesai, jangan harap bisa makan. Baik, Tuan. Kalian tidak bisa melakukan ini. Sepertinya aturan baru sudah ditegakkan. Semuanya bubar, kembali ke pekerjaan masing-masing. Ini semua salahmu. Kenapa kau harus sok pahlawan segala sih? Sudah hidup tenang malah cari masalah. Sekarang kita bahkan tidak bisa minum sup gandum. Aku kan melakukannya demi kalian semua. Memangnya niat baikmu itu bisa dimakan? Hah? Apa bisa buat menahan hawa dingin? Kita ini belum makan seharian. Tuan Liu, hamba mengaku salah. Hamba benar-benar sadar kalau hamba salah. Tuan, orang-orang bisa mati kedinginan di luar sana. Biarkan saja. Kalau tidak diberi pelajaran keras, suatu hari nanti, mereka pasti akan berani menginjak-injak kepalaku. Mulut hamba ini memang terlalu lancang. Hamba memang perempuan hina yang tak tahu diri. Kumohon, seteguk sup dingin pun tak apa. Hamba memohon pada Anda. Sisi. Makanlah ini. Besok, kerjakan tugas 2 kali lipat. Kalau tidak selesai, jangan harap ada sisa makanan sedikit pun untukmu. Kedepannya, jangan berbuat bodoh lagi. Bisa tetap hidup saja sudah merupakan suatu anugerah. Iya, hamba pasti akan bekerja dengan rajin. Dan pasti akan selalu patuh pada perintah Tuan. Sudahlah, kembalilah tidur di kamarmu sendiri. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak. Dingin sekali. Tubuh Wan Xing kedinginan. Tolong, Tuan. Hangatkan tubuh Wan Xing. Kulit putri Perdana Menteri ini benar-benar terlalu rapuh. Tergores sedikit saja sudah hancur seperti tahu. Dengan kekuatan harimau ini, aku sudah seperti tungku pemanas berwujud manusia. Pantas saja mereka semua berebut menempel padaku. Nah, ini dia, putri Perdana Menteri inisiatif menciumku. Jangan bergerak. Aku tidak boleh bergerak. Pura-pura tidur saja. Kak Wan Xing enak sekali bisa menghangatkan diri. Kian-Kian juga kedinginan. Loh, adik Kian-Kian, sejak kapan kamu bangun? HMPH, kalau kakak boleh duduk di situ, kenapa aku tidak boleh? Memangnya cuma kakak saja yang kedinginan? Kian-Kian kan juga kedinginan. Pelangkan suaramu. Tuan Liu sudah sangat kelelahan seharian berburu di gunung. Jangan sampai membuatnya terbangun. Buset, di sebelah kiriku ada putri Perdana Menteri. Di sebelah kananku ada putri menteri. Keduanya saling cemburu dan berebut perhatianku. Sialan, berisik sekali. Kalian berdua, diam dan cepat tidur. Ternyata Tuan Liu tidak marah. Beliau malah membiarkan aku menghangatkan diri di pelukannya. Pelukan Tuan benar-benar hangat. Kian-Kian juga merasa sangat hangat. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Jadi, lebih baik aku tidur. Atau tetap bangun, ya. Sepertinya, masa depan kita masih panjang dan menyenangkan. Tapi, di luar sana masih ada ratusan dari luar pejabat tinggi. Semuanya bergantung padaku untuk memberi makan 100 mulut itu. Hanya mengandalkan berburu bukanlah rencana jangka panjang. Hal yang paling mendesak sekarang adalah... Astaga, tanah ini kerasnya seperti besi. Bagaimana kita bisa bercocok tanam? Sudah 1 jam berlalu, tapi tanahnya sedikit pun tak bisa dicangkul. Aku tidak sanggup lagi. Ini sama sekali bukan pekerjaan manusia. Aku lebih baik pergi mencari buah liar saja.
Kalau pekerjaan tidak selesai, kalian tidak akan dapat jatah makan. Kalau kerjaan tidak selesai, kalian tidak akan dapat jatah makan. Mengandalkan para nona besar ini untuk membuka lahan kosong. Menunggu mereka selesai mencangkul 100 petak lahan kosong ini. Mari kita lihat kemampuan apa yang bisa kudapatkan hari ini. Mendapatkan kemampuan baru, pertumbuhan abadi. Menyentuh benih atau tanaman, dapat mempersingkat masa panen hingga 50%. Dan hasil panen meningkat hingga 300%. Mempersingkat masa panen hingga setengahnya. Hasil panen meningkat 3 kali lipat. Bukankah itu berarti, tanaman yang biasanya butuh waktu 4 bulan untuk dipanen, bisa dipanen hanya dalam 2 bulan. Ditambah lagi, hasilnya 3 kali lipat lebih banyak. Ini benar-benar kekuatan dewa yang menentang takdir. Dengan kemampuan ini, aku tidak perlu khawatir lagi memberi makan 100 mulut yang kelaparan. Talinya sudah kendor, tidak bisa dipakai lagi. Gunakanlah otak kalian, tapi kami tetap tidak kuat menariknya. Menarik bajak kayu di tanah seperti ini harusnya menggunakan sapi. Astaga, ya Tuhan, postur tubuh Tuan Liu ini, seandainya beliau ada di militer, pasti beliau sudah menjadi seorang jenderal besar. Wah, tidak perlu. Kebetulan hari ini aku belum olahraga. Anggap saja ini sebagai pemanasan. Dia menariknya sendirian. Ah, Tuan Liu sendirian, jauh lebih cepat daripada 100 orang dari kita. Kalau lelah, tinggal sentuh pohon untuk memulihkan tenaga. Aku ini bagaikan traktor yang tidak akan pernah berhenti. Selesai 1 petak. Tuan, biar kian-kian yang menyeka keringat Anda. Lahannya sudah berhasil dibuka. Besok kita mulai menabur benih. Aku akan membuktikan pada kalian. Selama kalian mengikutiku, tanah mati ini pun bisa menghasilkan gandum. Beberapa hari ini, para saudari bangun pagi dan bekerja hingga larut malam. Tapi hanya bisa mengumpulkan benih gandum sebanyak ini. Kalau benih ini gagal tumbuh, kita tidak akan punya makanan lagi. Sehebat apapun Tuan Liu, tidak mungkin baginya membawa pulang hasil buruan setiap hari. Lagi pula, pergi berburu ke atas gunung itu terlalu berbahaya. Perhatikan baik-baik. Beri jarak selebar 1 jari di antara setiap benih. Kalau terlalu rapat tidak bisa tumbuh, kalau terlalu renggang akan membuang-buang lahan. Maafkan saya, Tuan. Saya sungguh tidak sengaja. Sudah, mundurlah ke belakang. Jangan malah bikin repot. Tuan, meskipun benih-benih ini sudah disimpan beberapa lama, bantu aku menyortirnya. Pisahkan yang bagus-bagus. Aduh. Ah. Tuan, Kian-Kian sudah tidak punya tenaga lagi. Mau peluk Kian-Kian? Tidak, taktik licik perempuan kecil ini benar-benar makin tidak tahu malu saja. Tidak bisa dibiarkan. Dari 100 orang lebih di sini, semuanya adalah pakar intrik dan muslihat. Aku harus cari cara. Jangan sampai aku kalah saing. Perempuan genit ini benar-benar pintar mencari muka. Aku juga harus menyiapkan taktik. Jurus kehidupan abadi. Aktif. Hahaha, Tuan, daging yang ini lebih harum loh. Tuan, yang ini daging khas dalam. Sangat empuk. 5 petak lahan ini sudah selesai ditanami semua. Tidak butuh waktu lama. Kalian sudah bisa makan bapau hangat dan nasi putih yang lezat. Benarkah, Tuan? Ah, ternyata keputusan kita ikut Tuan memang tidak salah. Sebenarnya jurus kehidupan abadi itu sungguhan berhasil atau tidak? Ya, besok saat fajar menyingsing, kita akan tahu jawabannya. Entah benih-benih itu sudah berkecambah atau belum. Setelah menyiram air, aku harus segera pulang membuat sarapan. Ah, semuanya sudah tumbuh. Ini sama sekali tidak masuk akal. Padahal baru kemarin ditanam. Kak Wenxing, aku tidak sedang bermimpi, kan? Kalaupun ini mimpi, bisa membuat 100 orang bermimpi hal yang sama. Itu adalah keajaiban dewa. Ini sungguhan, dalam semalam semuanya benar-benar tumbuh besar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia adalah bintang pembawa keberuntungan yang datang menyelamatkan kita. Titisan dewa. Tuan Liu adalah dewa. Tuan, kami percaya pada Anda. Ikut dengan Tuan, seumur hidup kami tidak akan pernah kelaparan lagi. Hanya karena aku bantu menumbuhkan beberapa benih ini. Kenapa kalian semua malah berlutut? Semuanya, lekas berdiri. Di sini, akulah langit yang menaungi kalian. Urusan perut yang diabaikan oleh para dewa, aku yang akan menanggungnya. Bahkan jika Raja Langit menyuruh kalian mati sekalipun, aku yang membiarkan kalian hidup. Tapi kalau ada yang berani macam-macam,
Aku bisa membuat tanaman pangan tumbuh di tanah ini hanya dalam satu malam, memastikan perut kalian semua kenyang. Tapi aku juga bisa membuat kalian luntang-lantung di jalanan dalam sekejap, dan mati kelaparan. Mengerti? Kami semua akan patuh pada Tuan. Berdiri kalian semua, memangnya berlutut bisa bikin kenyang. Bibitnya sudah tumbuh, kalau tidak disiram dan tidak dicabut bunganya. Dalam 2 hari, semuanya akan mati. Tuan sudah menyuruh kita menyiram dan mencabut rumput. Tunggu apa lagi? Cepat bergerak. Seperti yang Tuan katakan sebelumnya. Mulai sekarang, kita harus bertahan hidup dengan keringat kita sendiri. Dulu kita memang selalu hidup enak dan manja. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa belajar mandiri, kita cuma akan mati lebih cepat. Tuan tidak bisa terus-menerus mengurus kita semua. Dalam 2 bulan, bibit-bibit ini sudah bisa dipanen. Sebelum waktunya tiba, awasi tanaman itu baik-baik. Jangan ada satupun yang berani bikin masalah. Robek lagi. Haduh. Kenapa bolong lagi sih? Baju tahanan usang ini sudah kita pakai hampir 2 bulan. Sampai sudah mirip jaring ikan. Tuan, baju yang saudari-saudari pakai sejak dari ibu kota, sekarang semuanya sudah compang-camping. Kalau kerja 2 hari lagi, sepertinya tidak akan ada lagi kain yang tersisa untuk menutupi tubuh kami. Kalau begini terus, kami benar-benar kehabisan akal. Tentu saja saya tidak bermaksud menyusahkan Tuan. Kami para wanita akan mencari jalan keluarnya sendiri. Lagi pula, di sini cuma Tuan satu-satunya pria. Semuanya, berhenti bekerja. Kalian lihat sendiri separah baju kalian yang sudah robek itu. Apa kalian tidak sadar diri? Akhir-akhir ini cuaca semakin dingin. Jangan sampai kalian semua mati membeku nanti. Biar aku yang masuk ke gunung dan mencari jalan keluarnya untuk kalian. Kalian diam saja di desa dan jaga ladang itu baik-baik. Jangan ada satupun yang berani ikut dan bikin repot. Tuan, di gunung sangat berbahaya. Biar saya ikut dengan Anda, biarkan pengawal Anda yang berjaga di sini. Daripada melihat kalian mati kedinginan memakai baju jaring ikan. Binatang buas di gunung itu bukan apa-apa bagiku. Ya ampun. Ternyata Tuan sangat peduli pada kita. Semoga Tuan pulang membawa kejayaan. Kupu-kupu ini coraknya mencolok sekali ya. Ini pasti tidak sesederhana kelihatannya. Ada kabar, sejauh 5 li ke arah barat daya, ada sebuah hutan murbe. Di pohon-pohonnya ada banyak sekali kepompong ulat sutra. Dan di gua dekat situ, ada sarang ayam hutan. Hutan murbe, kepompong ulat sutra. Dengan benda-benda ini, kita bisa memintal benang dan menenun kain. Bahkan ayam hutan pun mengatakan dirinya sendiri pada kita. Aku harus kembali dan memanggil yang lain. Masalah pakaian kita sudah ada jalan keluarnya. Hahaha. Bola-bola putih ini apa? Iya. Itu kepompong ulat sutra. Tuan, dengan ini kita bisa memintal sutra. Tuan, kian-kian tidak bisa mencapainya. Gadis kecil ini benar-benar tidak bisa ditinggal sedetik pun. Tuan, Anda kenapa? Tuan, hati-hati, ada orang di atas pohon. Jangan bergerak. Kamu pasti lapar, kan? Turunlah dan makan sendiri. Aku tidak akan menyakitimu. Namaku Kiao Niang. Dulu, aku bekerja sebagai penenun di kediaman menteri. Setelah kediaman menteri disita, aku kabur sendirian ke gunung ini. Sudah hampir 1 bulan. Penenun, kalau begitu, kamu bisa memintal benang dan menenun kain. Tentu saja bisa. Segala macam keahlian dari istana aku bisa. Dulu, pakaian para selir istana juga aku yang membuatnya. Kebetulan sekali, aku akan menanggung tempat tinggal dan makanmu. Kamu ikutlah denganku. Ya, tapi, pertama, aku tidak bisa berburu. Kedua, aku tidak bisa. Kamu tidak sedang berencana menjadikanku selirmu, kan? Apa jalan pikiran orang-orang dari istana memang seaneh ini? Kamu cukup ubah kepompong-kepompong ini menjadi kain untukku. Tuan, jumlah sutra ini tidak cukup untuk membuat pakaian luar. Bahkan untuk bahan satu rok pun masih sangat kurang. Sampai-sampai aku tidak sempat mencabut rumput liar, karena buru-buru datang ke sini untuk antre. Sudah heboh setengah mati, ternyata usahaku sia-sia. Jadi, setelah sibuk setengah harian, dan susah payah memperbaiki alat tenun yang rusak di desa ini, kita tetap tidak bisa punya baju untuk dipakai. Tidak bisa membuat rok juga tidak apa-apa. Kita buat pakaian dalam dulu. Pakaian dalam, kalau cuma baju tipis, tetap saja tidak akan menghangatkan, kan? Lagi pula, memangnya bahan ini cukup untuk dibuat berapa potong baju tipis? Buat kemben, pokoknya kita harus buat kemben. Memangnya ada masalah kalau dibuatkan untuk kami? Kemben itu paling hemat bahan, menempel pas di badan, dan paling hangat. Kita kasih dulu masalah yang paling penting, yaitu soal menghangatkan badan. Nona, ayo mulai kerjakan. Buatlah pakaian sebanyak yang kalian bisa dari bahan ini. Tidak usah khawatir, aku ini pria baik-baik. Tuan, semua pakaiannya sudah selesai dibuat. Untuk pakaian pertama ini, mau diberikan kepada siapa dulu ya? Pakaian pertama ini, berikan kepada Xiao Lian. Ini, ambillah. Saat memperbaiki gubuk tua dan memindahkan kayu untuk ruangan utama waktu itu. Yang lain beristirahat, tapi kamu tidak. Siapa yang bebas? Ya, panas. Saya pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupi diri saya sendiri. Dan tidak akan menyusahkan Tuan Liu. Nona Kiao, kamu sangat berjasa. Ini bagianmu. Zhao Ying, kamu sudah bekerja keras memindahkan kayu dan berjaga. Wan Qing, kamu sibuk mondar-mandir mengurus semuanya. Tempat ini tidak akan jalan tanpamu. Lalu aku, bagaimana dengan bagianku? Aku juga bekerja setiap hari loh. Mulutmu itu yang paling cerewet, tapi kakimu juga tidak pernah berhenti bekerja. Bolehlah aku anggap kamu juga berjasa. HMPH, sudah seharusnya ada 1 potong untukku. Kalau mau pakai baju baru, buktikan dengan usahamu. Sudah, semuanya bubar. Besok siapa yang tidak bangun pagi untuk bekerja, gajinya akan kupotong. Apapun yang kalian inginkan, harus didapatkan dengan kerja keras tangan kalian sendiri. Malam-malam begini mau kemana? Cari udara segar keluar. Jangan lihat. Kumohon jangan lihat. Karena begini luasan dingin, saya bisa sembuh. Kamu keluar bukan untuk menutupi malu, tapi malah cari penyakit. Sudah, jangan banyak bicara. Berbaringlah yang benar. Barang kotor seperti ini, mana boleh Tuan yang menyentuhnya. Ini kan cuma celana. Memangnya kenapa? Kenapa disebut kotor? Datang bulan itu hal yang sangat wajar bagi tubuh manusia. Setiap wanita pasti mengalaminya. Pakai selimutmu yang rapat. Jangan berat. Biar aku yang mencucinya. Datang bulan. Hal yang wajar. Apa maksudnya itu? Wanita mengalaminya 1 bulan sekali. Kalau bukan datang bulan, lalu disebut apa lagi? Sudah, jangan banyak tanya. Berbaringlah, turuti saja kata-kataku. Kenapa setiap kali, selalu dia yang paling terluka? Ngapain nangis sih? Cuma celana ini kan. Besok pagi juga udah bisa dipakai lagi. Kamu itu sama sekali nggak ada yang salah. Kamu ini udah terlalu lama terkekang pikiran kuno. Wanita datang bulan itu hal yang wajar. Apa anehnya? Dia boleh saja menganggapku kotor. Boleh saja dia muak padaku dan mengusirku. Tapi dia malah bersikeras mencucinya sendiri.
Bisa bertani saja tidak cukup. Kalau sampai ada binatang buas lagi yang muncul dari gunung ini, aku nggak mungkin bisa selalu mengatasinya setiap saat. Macan tutul ini, kecepatannya luar biasa, seperti bayangan. Tapi, asalkan aku bisa menyentuhnya, kecepatan ini akan jadi milikku. Benar-benar cepat. Kalau begitu, pinjamkan kemampuanmu ini padaku sebentar. Mendapatkan seluruh kekuatan harimau, ditambah dengan kecepatan macan tutul ini. Sekarang, kalaupun aku bertemu dengan kawanan binatang buas, aku pasti bisa lolos tanpa luka sedikit pun. Malam ini kita makan besar, makan daging macan tutul. Syukurlah, ada kuncinya. Kuncinya ada. Buka mulutmu, hari ini kamu bekerja dengan baik, tidak malas-malasan. Ini, potongan ginseng yang baru saja ku dapat dari gunung. Kuberikan padamu. Sudah kuduga, dia itu nggak mungkin betah berdiam diri di samping satu orang saja. Baru pulang, dia sering bertanya sana kemari. Kalau dibiarkan terus seperti ini, mau jadi apa coba? Hanya menjaga desa saja tidak cukup. Kalau kita tidak memahami medan di sekitar sini dengan jelas, nanti kalau ada kawanan binatang buas mengepung pintu desa, menangis pun sudah tidak ada gunanya. Kian, Qiaoniang, Zhao Ying, Wan Xing, ikut aku. Baik, Tuan. Tuan, Gunung Bangau terbang ini, rasanya jauh lebih mengerikan dibandingkan Gunung Guhan. Aku sering mendengar auman beruang di sekitar sini dan, kalau sampai mereka berhasil menyusup ke pintu desa, semuanya sudah terlambat. Informasi diterima, beberapa mil di arah barat daya, ada pemandian air panas alami, dan air panas itu juga punya efek pemulihan yang sangat bagus. Tapi, para wanita ini juga sudah lama sekali tidak mandi dengan layak. Tadi aku mendengar suara aliran air di sebelah barat daya. Sepertinya ada sumber air panas di sana. Ayo kita periksa ke sana. Suara air, kok aku nggak dengar apa-apa ya? Kalau Tuan Liu bilang ada, berarti pasti ada. Ayo jalan. Wah, ternyata benar-benar ada pemandian air panas. Tuan Liu, apa telinga Anda itu telinga sakti legendaris yang bisa mendengar segalanya? Sampai-sampai suara dari mata air panas pun bisa Anda dengar. Ah, aku cuma menebak saja kok. Sedang beruntung, kebetulan beruntung. Kalau saja kita bisa mandi sekali di sini, pasti keringat dan debu di badan ini bakal hilang semua. Sudah, jangan pada bengong. Biar aku yang berjaga di luar. Kalian mandilah dengan tenang. Siapapun yang berani mendekat, akan kutebas lehernya. Aku ini pria baik-baik yang terhormat. Jangan gunakan pikiran-pikiran kotor yang sering kau lihat di istana untuk memfitnahku. Maafkan saya, Tuan Liu. Tolong redakan amarah Anda. HMPH. Baguslah kalau kau sadar akan kesalahanmu. Cepatlah mandi sana. Ah, nyaman sekali rasanya. Set, kecilkan suaramu. Jangan sampai Tuan Liu benar-benar kembali ke sini. Memangnya kenapa kalau dia kembali? Kalau dia memang mau mengintip, dia bisa melakukannya setiap hari kok. Tuan Liu itu kan pria terhormat yang berbudi luhur. Makanya ku bilang, kau sama sekali tidak mengerti dia. Semoga saja dia memang benar-benar sedang berjaga di luar. Aku ini bukannya sedang mengintip. Aku sedang mengawasi dari titik tinggi demi keamanan. Kalau sesekali mataku melirik, anggap saja itu kecelakaan kerja. Hahaha. Tenang, jangan sampai mimisan. Selesaikan menonton dulu, baru nanti introspeksi diri. Tuan Liu, kami sudah selesai mandi. Anda boleh keluar sekarang. Tuan Liu, darah di bawah hidung Anda itu dari mana? Iya, dari mana? Jangan-jangan, barusan Tuan Liu sedang. Oh, ini, tadi aku tersandung waktu sedang berpatroli keliling. Cuma luka kecil, ayo. Kita kembali ke desa. Astaga, kenapa mereka terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda? Ini, mereka pasti habis mandi, kan? Kulit mereka bahkan sampai bersinar begitu. Tidak mungkin. Tuan Liu kan pernah bilang, air sumur hanya boleh digunakan untuk mengairi ladang. Siapa yang bisa jamin? Mereka bertiga itu kan biasanya memang sangat dekat dengan Tuan Liu. Semuanya, tolong berhenti sebentar. Kita baru saja menemukan mata air panas alami di pegunungan. Mulai sekarang, kalian bisa mandi secara bergiliran. Setiap giliran, masing-masing orang. Zhao Ying, pimpin timnya. Penjagaan di sekitar pemandian air panas ini, akan kuambil alih sendiri. Ditangani sendiri. Ya, maksudnya, setiap kali ada yang mandi, dia bakal terus mengawasi dari dekat, kan? Tuan bilang itu semua demi keamanan. Tahu, pembohong, siapa juga yang percaya? Mulai sekarang, pemandian air panas ini bakal jadi hadiah paling mewah. Siapa yang bersikap baik, dia yang boleh berendam duluan. Ini daun Abu Dhabi sekarang memberikan pakaian dalam baru. Namanya juga perempuan, pasti sangat suka kebersihan, kan? Tuan. Aku sudah selesai mandi. Tuan, kalau nanti sedang berpatroli, bolehkah Tuan hanya menatap kian-kian seorang? Aku itu mengawasi keadaan, mencari potensi bahaya. Bukan untuk melihatmu bermain air, Tuan memang selalu pilih kasih. Kalau menatap wanita lain, Tuan bisa lama sekali. Tapi menatapku sebentar saja, Tuan seolah tak rela. Dasar gadis nakal. Tuan. Kian-kian baru saja selesai mandi. Loh, coba Tuan cium, kian-kian wangi, kan? Gadis kecil penggoda ini benar-benar menguji pertahananku. Iya, Tuan pasti sudah lelah bekerja seharian. Minumlah sup ini untuk menghangatkan tubuh. Kakak mau merebut Tuan dariku lagi. Iya, adik kian-kian, kenapa kau belum tidur setelah selesai mandi? Hari ini, siapapun yang datang ganggu tak akan kubiarkan. Pijatan di sisikku ini enaknya sampai mau membuat terbang ke surga. Tapi bukan sisikanku ini mencekiku sampai rasanya mau putus napas. Sebenarnya,
Hidupku ini sedang menikmati surga dunia, atau malah sedang tersiksa, sih. Tuan, beberapa hari ini, ladang di desa kita, tanaman pangannya tumbuh dengan sangat subur. Akhirnya ada harapan cerah untuk hari esok kita. Itulah alasannya kenapa aku selalu meminta kalian untuk belajar mandiri dan menghidupi diri sendiri. Kalian semua dulunya adalah mainan mana dari luar berjalan. Kalau kalian tidak bisa belajar mencari makan sendiri, kalian tidak bisa bertahan hidup. Tunggu dulu, ada tegas. Ada yang sedang mengintai desa ini. Setidaknya ada 30 orang. Bau keringat busuk, bercampur dengan bau angin darah. Mereka bukan pemburu. Mereka kawanan perampok buas. Wan Xing. Tuan, sekarang, perlahan berbaliklah dan berjalan kembali ke dalam. Saudara-saudara, kalian lihat itu semua. Satu desa, penuh dengan tumpukan makanan. Dan satu desa, penuh dengan perempuan-perempuan cantik. Cuma ada satu laki-laki yang berjaga. Bos, kita masuk dan rampas saja semuanya. Wah, banyak sekali wanitanya. Saudara-saudara, kita bisa bersenang-senang sampai 3 hari 3 malam tanpa henti. Hahaha, tentu saja. Puas bermain, baru kita santap daging mereka. Kita bergerak setelah hari mulai gelap. Cuma satu laki-laki, cukup satu tebasan pedangku untuk menghabisinya. Di luar desa setidaknya ada 30 penjahat. Semuanya adalah buronan gila yang haus darah. Zhao Ying. Tanpa perintah dariku, jangan berani-berani membuka pintu, mengerti? Tapi Tuan, jumlah mereka 30 orang lebih. Turuti perintahku. Masuklah ke dalam dan jangan pernah keluar. Suara apapun yang kau dengar di luar sana, jangan pernah membuka pintu. Tuan, bagaimana jika... Tidak ada kata bagaimana jika. Hari ini, di gerbang desa ini, selain diriku, tidak akan ada darah orang lain yang tumpah. Bocah ini cuma punya satu nyawa. Biar para iblis ini yang menguji seberapa hebat kemampuannya. Bukankah kalian hanya ingin mencari makan? Ambil barang ini, lepas dari sini. Tidak perlu ada pertumpahan darah. Ini milikku. Minggir kalian, dasar sampah. Sialan, tahunya cuma berebut daging saja. Bunuh laki-laki itu. Maka seluruh wanita dan makanan di desa ini akan menjadi milik kita. Informasi, pemilik pedang ini, Zhang Biao, menyembunyikan sebuah panah tangan. Dia bersiap menyerang diam-diam saat kau lengah. Orang ini pernah memakan kawanannya sendiri. Ternyata kau binatang buas pemakan manusia. Kalau begitu untuk apa aku membiarkanmu hidup? Berani-beraninya kau lengah dan menyentuh pedangku. Mati kau. Matilah. Cepat sekali, bagaimana mungkin? Bebos tumbang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku melihatnya berpindah ke sana hanya dalam sekejap mata. Gerakannya lebih cepat dari macan kumbang di pegunungan. Dia bukan manusia. Pergi dari sini, atau mati. Ampun, Tuan, ampuni nyawa kami. Jujur saja, Tuan pasti baik-baik saja. Melihat kehebatan Tuan Liu selama ini, aku malah lebih mengkhawatirkan para perusuh itu. Apa? Terus apa gunanya ada aku di sini? Mereka itu banyak sekali. Kita semua bakal mati. Tidak peduli berapa banyak orang yang kita punya. Paling parah, kita mati bersama-sama. Semuanya sudah aman. Keluarlah. Itu Tuan Liu. Tuan, apakah Anda terluka? Memangnya aku ini kenapa-napa? Mereka cuma sekumpulan cecunguk tak berguna. 30 lebih iblis pemakan manusia. Tuan menghabisi mereka semua sendirian. Tuan, Wan Xing akan merebus air agar Anda bisa mandi. Hari ini ada 30 bajingan. Lain kali, di pegunungan yang sangat dingin ini, entah ada berapa pasang mata lagi yang mengintai kita. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak senjata dan tenaga. Tidak mungkin aku terus-terusan mengurus semuanya sendirian. Tuan, pagar di gerbang desa sudah diperkuat. Mumpung ada pesta perayaan, biarkan saja mereka makan sepuasnya. Gawat, Xiaolian muntah darah. Ada bercak-bercak ungu di badanku. Jangan-jangan, ini wabah penyakit. Gusiku juga berdarah. Tutup mulut kalian semua. Ribut apa sih? Ini sama sekali bukan ilmu hitam. Dan ini juga tidak menular. Lalu, penyakit apa ini? Gusi berdarah, bercak ungu di bawah kulit. Ini kan jelas-jelas penyakit skorbut. Nona-nona manja ini, setiap hari cuma makan daging dan tidak mau makan sayur. Vitamin di tubuh kalian sudah habis. Kalian jatuh sakit gara-gara kebanyakan makan daging. Kalau cuma makan daging tanpa sayur, tubuh kalian jadi kekurangan gizi penting. Akibatnya gusi berdarah, dan kulit jadi berbercak-bercak. Orang-orang di luar sana sampai harus menyebut kayu dan rumput hanya untuk bertahan hidup. Kalian di sini malah jatuh sakit gara-gara terlalu banyak makan daging. Zhao Ying, bawa mereka yang sakit. Kian, bertahanlah. Tuan Liu bilang pasti ada jalan keluarnya. Kak Wan Xing. Sakit sekali rasanya. Demamnya tinggi sekali. Kian, apa dia masih bisa bertahan? Semua yang masih kuat jalan sudah pergi mencari sayuran liar. Coba kulihat. Bentuk tubuh ini benar-benar luar biasa. Wajahnya cantik seperti boneka, dan ukurannya di bawah ini hampir saja menyaingi. King, ini Sanqi, keturunan tabib istana. Dia memang agak tertutup. Tuan Liu, wajar saja kalau Anda tidak mengenalnya. Dia sudah tidak apa-apa. Tuan, tanaman herbal ini hanya bisa mereka sementara. Tidak bisa menyembuhkan hingga akarnya. Untuk menyembuhkan mereka total, mereka harus makan sayuran liar yang segar. Tapi lebih dari separuh tanaman di gunung ini beracun. Bentuknya hampir sama persis dengan yang bisa dimakan. Kalau tidak ada yang bisa membedakannya, salah petik sedikit saja bisa berujung maut. Kamu bisa membedakannya. Ayahku dulu adalah asisten tabib di biro medis istana. Aku belajar darinya sejak kecil. Kalau soal memelihara ulat sutra dan memintal benang, aku memang tidak bisa. Tapi kalau soal mengenali tanaman dan obat, biar aku yang melakukannya. Biar mereka yang memetiknya. Baiklah, urusan mencari tanaman obat ini, kuserahkan padamu. Kalau kamu butuh bantuan orang, langsung katakan saja padaku. Aku hampir saja mati, tapi dia malah enak-enakan. Sudah mengincar anak baru lagi rupanya. Tuan, hamba dengar Anda tidak tahan dingin. Hamba membawakan selimut untuk Anda.
Besok, carilah tanaman obat di lereng bukit sebelah timur desa. Berhati-hatilah, di sana banyak tanaman beracun. Jangan tidur terlalu malam. Angin di luar kencang. Aku malas beranjak keluar. Kita berdesakan sedikit saja. Ayo tidur. Dia langsung tidur begitu saja. Terus, aku harus bagaimana? Astaga, dia mulai bergerak. Pasti sebentar lagi. Tapi aku sama sekali belum berpengalaman. Apa aku harus menolaknya? Atau, kalau aku menolak, apa aku bakal diusir dari desa ini ya? Sistem memperoleh kemampuan ahli ilmu pengobatan, metode diagnosis tabib, serta seluruh pengetahuan tentang berbagai tanaman herbal telah dikuasai sepenuhnya. Berhasil. Harus kuakui, rasanya lumayan juga. Adik Sanki, apa tanaman ini bisa dimakan? Tidak bisa. Itu adalah seledri air racun. Tidak boleh dimakan. Hah? Sudah mencari dari tadi, tapi dasar keranjangnya saja belum penuh. Kalau begini terus, mengumpulkannya sampai tahun depan pun tidak akan cukup. Mendapatkan kemampuan sementara, mata dewa pertanian. Dalam radius 10 mil, semua tanaman tidak beracun akan memancarkan cahaya hijau. Berlangsung selama 10 hari. Seluruh gunung ini, benar-benar sudah jadi pasar sayur bercahaya milikku. Semuanya, ikuti aku dari dekat. Di mana aku menunjuk, disitulah kalian mencabutnya. Yang tidak kutunjuk, jangan disentuh sembarangan. Mata tuan kalian ini ibarat penggaris yang sangat akurat. Bagaimana dia bisa tahu? Setiap tanaman yang ditunjuknya, benar semua. Bahkan ayahku saja tidak bisa seakurat ini. Wah, gigiku sudah tidak sakit lagi. Memar di lukaku juga mulai memudar. Ini benar-benar ajaib. Kau sudah bekerja keras hari ini. Jamur di mangkuk sup ini, khusus kusisihkan untukmu. Di mangkuk yang lain tidak ada loh. Mulai sekarang, kau yang bertanggung jawab atas pengobatan dan ramuan herbal seluruh desa. Demi memudahkannya meneliti ilmu pengobatan. Dan siap lain pasien kapan saja. Mulai malam ini, Sanki akan pindah ke kabin kayu nomor 1 milikku. Tuan besar, aku akan membawakan selimut dan alas tidurmu. Cium dia. Heh, ini tempatku. Kau tidur merapat ke dinding sana. Di sebelah kiri, Putri Perdana Menteri memelukku erat. Di sudut dinding, Putri Tabib Kerajaan juga menempel padaku. Wah, kehidupan semacam ini, ditukar dengan tahta kaisar pun aku tidak akan mau. Tuan, alat kayu kita baru dipakai beberapa hari sudah patah lagi. Andai saja kita punya anak panah besi, pasti jauh lebih baik. Pisau di dapur juga sudah tumpul, bahkan dipakai memotong tulang pun tidak mempan. Terus, persediaan garam di gudang juga hampir habis. Besi dan garam, dua hal itu adalah urat nadi kehidupan kita. Semuanya berada di bawah kendali pejabat pemerintah. Kita tidak akan bisa memproduksinya hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Kita harus memikirkan cara untuk menjalin kontak dengan dunia luar. Kau bertahan dulu dengan apa yang ada. Masalah ini, biar aku yang cari jalan keluarnya. Ada yang pernah menyalakan api unggun di sini. Ada jejak kuda juga. Mereka juga menebang pohon di sekitar sini. Jangan-jangan, ini ulah kawanan bandit berkuda. Gawat kalau mereka benar-benar perampok berkuda. Perampok berkuda itu tidak semudah dihadapi seperti para pengungsi. Mereka itu sekelompok buronan nekat yang sangat terorganisir. Informasi didapatkan. 6 hari yang lalu, kafilah dagang dari kota Sifang singgah di sini. 7 hari kemudian, mereka akan kembali tempat ini lagi saat perjalanan pulang. Tidak disangka, ternyata itu kafilah dagang kota Sifang. 7 hari lagi mereka akan datang kembali. 7 hari lagi, akan ada kafilah dagang yang melewati Gunung Puhan. Kita bisa menukar hasil hutan dengan garam. Menukarnya dengan perkakas besi dan kain. Benarkah? Kita bisa menukarnya dengan garam dan kain. Kita bisa membuat baju baru. Zhao Ying, bawa 30 orang untuk mengolah kulit hewan setiap hari. Nona Qiao, pimpin tim untuk mengemas tanaman obat. Wan Qing, kau urus bagian logistik. Selama 7 hari ini, seluruh desa harus bekerja keras semaksimal mungkin. Ini adalah desain liar berusia ratusan tahun. Akar-akarnya masih sangat utuh. Bahkan di istana ibu kota sekalipun, barang seperti ini sulit dicari walau dibayar dengan 1000 keping emas. Tuan, bagaimana Anda bisa tahu ada barang ini di atas sana? Jangan banyak tanya, simpan saja dengan baik. Menghadapi para pedagang yang hanya peduli pada keuntungan itu. Kalau kita tidak menyiapkan barang-barang bagus, hanya mengandalkan domba dan ayam tidak akan bisa menarik perhatian mereka. Wah, jamur lingsi lagi. Sudah yang keberapa ini untuk hari ini. Dengan mata dewa pertanian yang terus aktif. Seluruh gunung ini adalah gudang harta karunku. Mana yang berharga, itu yang kucabut. Tuan Liu, semua bahan obat dari gunung ini sudah cukup. Sore nanti kita pergi berburu. Aku mau kulit rubah api dan kulit cerpelai putih. Bisa gila para pedagang itu berebut nanti. Mati hanya dengan lemparan satu batu saja. Kulitnya sama sekali tidak rusak. Kupas kulitnya, lanjut yang berikutnya. Nah, sekarang semuanya sudah cukup. Besok adalah hari ke-7. Selain garam dan besi, setiap orang bisa menukarkan barang dengan hadiah keinginan masing-masing. Kain sutra, perak, atau kosmetik. Kalian mau apa saja, tukarkan dengan hasil kerja keras kalian sendiri. Minggir, biar aku yang menahan serangan ini. Aku mau tukar dengan gaun baru. Memang ya, kalau urusan menghadapi wanita, semua petua bijak kalah telak sama kosmetik dan perhiasan. Besok pagi-pagi sekali, kita berangkat. Kalian berdua, ikut aku. Ada yang datang.
Siapa yang berkeliaran di gunung terpencil begini? Jangan-jangan mereka mau merampok mumpung keadaan lagi kacau balau. Kalau begitu, kalian benar-benar pilih hari yang pas buat cari mati. Pangeran ini bukan anak kemarin sore di dunia persilatan. Tahan, kami cuma mau menukar sedikit garam dan perkakas besi. Kalian ini, pemburu. Mana ada pemburu yang pakaiannya sebagus ini? Apalagi bawa dua orang dengan tampang seperti itu. Dua wanita ini, kelewat cantik. Tidak, kita lihat barangnya dulu saja. Baiklah. Mana barangnya? Coba keluarkan, biar kulihat. Astaga, ternyata kulit rubah merah dan ginseng kualitas super. Dari mana dia dapat barang-barang sebagus ini di tengah hutan belantara? Tidak bisa, aku tidak boleh membiarkan mereka di atas angin. Cara menguliti kulit rubah ini terlalu kasar. Umur ginsengnya juga masih kurang tua. Ya saja sedikit malah. 5 kantong garam, ditambah 2 bilah golok. 5 kantong garam mau ditukar dengan kulit rubah merah kualitas sultan begini. Si gendut itu menganggap kita ini apa? Benar-benar gila. Begitu lihat barang bagus, dia langsung menekan harga seenaknya. Dia pikir aku ini orang udik yang tidak tahu harga pasar. Cuma 5 kantong garam. Buat ganti uang lelahku mendaki gunung saja tidak cukup. Zhao Ying, bereskan barang-barangnya. Kita pergi. Tidak jadi dijual. Tunggu dulu. Tuan, Anda jangan pergi dulu, harganya masih bisa kita bicarakan pelan-pelan. Aduh, kenapa malah dibereskan? Kami ini kan cuma pemburu, tidak mengerti urusan bisnis. Kau bicarakan saja hal ini dengan orang yang lebih mengerti bisnis. Ini salahku, aku benar-benar buta karena tidak mengenali orang hebat. Sebutkan saja harga yang Anda mau. Kita bisa duduk dan bicarakan ini baik-baik, kan? Tapi harga yang kau tawarkan tadi itu, benar-benar menghina akal sehatku. Kalau memang mau barangku, tunjukkan niat baikmu. Kalian mau apa? Aduh, pinggangku, penyakit lamaku kumat lagi. Cih, sialan, kau tidak bisa pilih waktu yang lebih baik ya. Penyakitnya yang kambuh, malah memberiku kesempatan emas untuk bertindak. Nah, sekarang giliranku untuk beraksi. Tulangmu bergeser, dan aliran darahmu tersumbat. Kalau dibiarkan lebih lama lagi, pinggangmu itu pasti bakal lumpuh total. Tuan juga mengerti ilmu pengobatan. Hidup di pegunungan, kalau tidak punya ilmu bertahan hidup, sudah lama aku mati. Minggir. Jurus penyembuhan, aktif, sudah tidak sakit lagi, kan? Penyakit lama yang menyiksaku selama bertahun-tahun. Bisa sembuh begitu saja. Ternyata Tuan adalah tabib dewa yang sedang menyamar. Maafkan masalah yang begini, karena mengenal Anda. Di zaman perang yang kacau balau begini, memang banyak orang hebat yang memilih hidup menyendiri. Si gendut ini lumayan penurut sekarang. Ayo kita negosiasi ulang. Barang-barang di tanganku ini, kau sanggup membelinya atau tidak? Sanggup, Tuan. Silakan tunjukkan jalannya. Iya. Tunggu, apa Tuan mau menjual semuanya? Berapa banyak yang bisa kau tukar? Sebanyak itu pula yang akan kujual. Oh ya, kalau kau punya bedak rias atau perhiasan, aku juga mau. Baik. Cepat bawa semua garam yang ada di kereta. Panci besi, dan kulit kayu, bawa semuanya ke sini. Bahkan bedak kosmetik simpananku yang paling berharga. Tusuk kondia emas, dan gelang giok, bawa semuanya. Jangan sisakan satu jarum pun. Tabib dewa, apa segini sudah cukup? Ya, segini cukup. Oh ya, ada satu hal yang harus saya ingatkan pada Anda. Hal apa? Apa masih ada barang bagus yang belum kau berikan padaku? Di sebelah timur Gunung Buhan, tepatnya di Gundayan, ada sebuah tempat bernama Markas Angin Hitam. Di sana bersarang sekitar 100 lebih bandit yang sangat keras. Mereka telah merampas persenjataan militer milik pemerintah. Mereka mengenakan sirah kulit dan membawa pedang baja. Sudah banyak desa yang dijarah habis oleh mereka. Anda harus ekstra hati-hati. Markas Angin Hitam, 100-an orang lebih, dan punya persenjataan militer. Kalau duri ini tidak segera dicabut, cepat atau lambat bakal menusuk jantung desa keluarga Liu. Terima kasih informasinya. Tuan, hasil pertukaran kali ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan desa kita. Ada orang yang tidak ingin membiarkan kita hidup dengan tenang. Kalau duri bernama Markas Angin Hitam ini tidak dicabut, kita tidur pun harus dengan satu mata yang tetap terbuka. Sutra, ini benar-benar kain sutra. Ada perhiasan juga. Astaga, sudah lama sekali aku tidak memakai perhiasan seperti ini. Rasanya, terakhir kali aku melihat perhiasan seperti ini itu di kehidupanku yang sebelumnya. Para gadis benar-benar kesenangan bukan main. Bersenang-senang sih boleh saja, tapi jangan lupakan aturannya. Besok, semuanya akan dibagikan sesuai dengan hasil kerja. Siapa yang kerjanya paling banyak, dia yang pilih duluan. Gaun yang baru dibuat ini. Bisa tidak ya? Memikat Tuan untuk datang ke kamarku. Mimpi saja kau. Perempuan-perempuan di sisi Tuan itu, siapa coba yang tidak lebih pintar mengambil hati daripada dirimu? Tuan pasti sudah lama dibuat mabuk kepayang oleh mereka. Tuan Liu bukan orang yang seperti itu. Pemandangan di depan mata ini. Chen Yun. Selama 7 hari ini, kaulah yang bekerja paling banyak dan paling lelah. Berkali-kali pingsan karena kelelahan pun kau tidak pernah mengeluh. Sepasang gelang ini, pantas kau dapatkan. Bisa melihatnya dan sekadar mengobrol pun sudah bagus. Terima kasih, Tuan. Gelang yang kau pakai siang tadi, terlihat sangat cantik. Gulungan kain dan perona pipi ini juga untukmu. Anggap saja ini hadiah tambahan atas kerja kerasmu belakangan ini. Tuan, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ambillah. Kau ini putri dari Nyonya Chen dan Markis Zongyong, tapi kau berjongkrak sampai seperti itu. Ini memang pantas kau dapatkan. Kalau bukan karena Tuan Liu, saya dan ibunda mungkin sudah mati mengenaskan di jalanan. Atau, malah dijual ke rumah bordil. Jangan pergi. Tuan, jangan pergi. Kamar Yuner juga sangat dingin. Kau.
Sedang apa kalian berdua di sini? Kenapa kau menginap di kamarnya? Memangnya kau tidak punya kamar sendiri? Tuan, minumlah semangkuk bubur ini untuk menghangatkan badan. Lingkaran hitam di mata mereka berdua ini, bahkan lebih parah dari panda. Jangan-jangan, semalam suntuk mereka menguping lagi di balik tembok. Yang satu berlagak paling benar, yang satu lagi, dia hanya manusia sis. Benar-benar seperti dua iblis hitam dan putih saja. Semalam, aku hanya berbincang soal puisi dengan Yuner. Dia itu sudah baca banyak buku. Kelak, pasti ada gunanya untuk desa ini. Mengobrol soal puisi semalaman suntuk. Kau punya kesabaran seperti itu. Yang benar saja. Menyentuh aura Chen Yunjin. Saat bernegosiasi, lawan bicara akan lebih mudah terbujuk. Wah, dapat barang bagus lagi. Nih, kau beraninya menyentuh rambutnya tepat di depan mataku. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Waduh, ada yang terbakar cemburu. Nih, tapi saat ini, ada hal yang jauh lebih penting daripada membujuk wanita. Tuan, bulir gandum ini besar sekali. Saya belum pernah melihat tanaman tumbuh sesubur ini. Benar-benar matang dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tuan, kami coba tarik. Batangnya ini lebih besar dari lengan. Susah sekali dipotongnya. Biar aku saja yang turun tangan. Perhatikan baik-baik. Ini baru yang namanya panen gandum. Wah. Jadi, dia membereskan semuanya sendirian lagi. Tuan, ini sih belum seberapa. Tunggu sampai digiling jadi tepung terigu. Kalian semua akan bisa makan roti kukus putih setiap hari. Dan makan nasi putih setiap kali makan. Tuan memang luar biasa. Hidup Tuan. Tepungnya sudah keluar. Jangan sembarangan pegang. Ini jauh lebih berharga daripada mutiara. Kalau sampai kotor, aku tidak akan segan-segan padamu. Aku, kan, cuma pegang sedikit. Penggilingan batu ini, kan, dibuat oleh Tuan Liu. Memangnya kau yang buat? Tepungnya sih sudah ada. Tapi, kan, tidak ada satupun yang bisa membuat roti kukus. Siapa bilang? Perhatikan aku baik-baik. Sanki, cepat ambilkan madunya. Ini, Tuan. Gumpalan adonan putih ini, sungguh bisa jadi roti kukus. Jangan buru-buru, ini namanya proses fermentasi. Besok, kau pasti akan lihat sendiri hasilnya. Zhao Ying, bawa beberapa orang untuk membuat tungku tanah di lahan kosong itu. Nyalakan api di bagian bawah, dan panggang makanannya di bagian atas. Bentuk tungku tanah lihatku. Tiba-tiba jadi membesar. Ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari kemarin. Semuanya, kemari dan belajarlah. Cukup dibentuk bulat-bulat saja. Jangan sampai pipih. Mulai sekarang, kalian harus bisa mencari makan sendiri. Aduh, kau belum matang juga sih. Air liurku sudah mau menetes ke tanah nih. Sepertinya sudah waktunya. Wah, ini enak sekali. 1 orang dapat 1. Jangan berebut, semuanya kebagian. Seumur hidup, aku belum pernah makan makanan selezat ini. Daging dan gandum sekarang sudah terjamin. Pakaian pun sudah kita miliki. Tempat damai ini akhirnya benar-benar terwujud. Tapi entah kenapa, tak sehari pun aku bisa tidur nyenyak. Sudah saatnya memikirkan jalan keluar. Aku juga mau ikut. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Perjalanan ke gunung kali ini bukan untuk bermain-main. Aku harus mencari bahan batu dan persenjataan. Untuk berjaga-jaga dari ancaman yang mungkin menyerang desa kita nanti. Perjalanannya dipenuhi sarang binatang buas. Kalau kau ikut, kau hanya akan membebani kami. Kau memang menganggapku ini cuma beban, kan? Kian, sudah, jangan merengek. Masih banyak urusan desa yang harus diselesaikan. Tuan Liu sedang tidak ada. Kitalah yang harus menjaga tempat ini. Jadi, menurutlah sedikit. Nanti aku bawakan hadiah yang bagus saat pulang. Ada makhluk buas di depan. Jangan ada yang bergerak. Itu babi hutan, cepat kuliti dan siapkan dagingnya. Cih, hanya butuh 1 tebasan untuk menumbangkan babi ini. Bereskan dagingnya, lalu panggul dan bawa pergi. Malam ini kita mendirikan kemah di dekat air terjun sana. Ternyata tempat ini luas sekali. Sebelumnya aku cuma sibuk mandi sampai tidak menyadarinya. Letakkan dagingnya di sini dulu, pasti ada gunanya nanti. Sialan, akhir-akhir ini keberuntunganku benar-benar ampas. Informasi, di dalam gunung ini rupanya terdapat makam rahasia jenderal besar dari dinasti sebelumnya. Makam itu dipenuhi berbagai jebakan mematikan. Ada juga kabut gas beracun di sana. Tersimpan banyak senjata, baju sirah, serta emas dan perak di dalamnya. Serta kitab strategi dan taktik perang yang dipelajari sang jenderal seumur hidupnya. Cukup ada senjata, sirah, dan harta karun. Itu sudah lebih dari cukup buat kita. Ada juga kitab strategi perang. Betul sekali, aku harus memiliki cara memimpin pasukan di medan. Apapun yang terjadi, kali ini kita harus masuk ke dalam. Tumpukan batu ini terlihat mencurigakan. Sepertinya sengaja disusun untuk menyembunyikan sesuatu. Zhao Ying, kemari, bantu aku menyingkirkan benda ini. Ada lubang juga di sini. Bau busuk sekali di dalam sana. Ini pasti ruang samping tempat tinggal para penjaga makam. Ayo masuk, coba kita lihat ada barang bagus atau tidak di dalam. Ikuti aku dari belakang. Jangan sembarangan menyentuh apapun.
Ternyata dulu pernah ada orang yang tinggal di sini. Orang gila mana yang mau tinggal di dalam kuburan begini? Jangan-jangan mereka ini para pelarian dari kerajaan Dakun yang bersembunyi di sini. Buku apa ini? Isinya tulisan kuno semua, aku sama sekali tidak paham. Bentuknya rumit sekali, mirip jimat pemanggil hantu. Tuhan, Anda harus berhati-hati. Di makam kuno seperti ini, biasanya sarang segala macam hewan beracun. Awas, itu monster beracun. Racunnya sangat mematikan. Sekali sentuh, nyawa bisa melayang. Menyentuh kitab bahasa hewan. Kemampuan baru telah diwariskan. Sekarang, aku bisa mengerti dan berbicara dengan binatang buas. Bukan ini artinya, seluruh hewan yang ada di gunung Wuhan ini bisa kujadikan mata-mata untukku. Hoki sekali aku hari ini. Tunggu dulu. Hewan itu terus menggeram, penyusup harus mati. Minggir sana. Kalau tidak, kubakar kau hidup-hidup jadi sate nanti. Tuan. Anda barusan bicara dengan hewan itu. Wah, dia benar-benar lari ketakutan. Hah, kau ini. Tidak usah kaget berlebihan begitu. Sepertinya ini pintu batu gerbang kematian. Batu ini tidak bisa dihancurkan. Kita harus cari jalan lain untuk masuk ke ruang makam utama. Tuan, apakah di bawah sana aman? Entahlah. Tapi firasatku mengatakan, senjata dan zirah yang aku cari ada di bawah sana. Kalian tunggu saja di sini. Biar aku yang turun duluan untuk memeriksa jalan. Tuan. Izinkan hamba ikut turun bersama Anda. Jika terjadi sesuatu dan Anda terluka, hamba bisa membantu. Baiklah, ikuti aku. Zhao Ying, kau juga ikut. Yang lainnya, tetap berjaga di atas. Astaga, mereka semua adalah manusia yang dikorbankan untuk pemakaman ini. Siapa sebenarnya yang tega menjadikan para prajurit ini sebagai tumbal kuburan? Itu cuma tulang belulang orang mati. Injak saja dan terus jalan. Jangan berhenti. Tuan, dada saya terasa sesak. Napas saya, rasanya mau putus. Udara di sini terlalu tipis. Kalau terus begini, mereka bisa mati lemas di sini. Kita harus cepat-cepat mencari jalan keluar. Tunggu, tulang kuda ini aneh. Yang lain sudah hancur lebur, tapi cuma yang satu ini masih seputih tulang baru. Semuanya, jongkok dan tutup mulut kalian. Hemat napas kalian. Aku yang akan pergi ke depan untuk memeriksa. Menyentuh area depan, stamina meningkat drastis, kecepatan meningkat 500%. Bawa mereka keluar dulu, baru kita bertindak. Gawat, ada jebakan, meniarap. Sudah terlambat. Tuan Liu. Anda berdarah. Jangan ada yang bergerak, masih ada serangan lagi. Tentu saja, Tuan bisa mati kalau begini. Diam, dan percayalah padaku. Benangnya, lepas sendiri. Dan lukanya, bagaimana mungkin tidak ada luka sama sekali? Ayahku mengabdi di biro tabib istana seumur hidupnya. Tapi dia belum pernah melihat metode pengobatan ajaib seperti ini. Tuan, apakah Anda benar-benar memiliki tubuh baja? Aku ini cuma kebanyakan bertani, makanya kulitku tebal dan dagingku alot, itu saja. Hanya karena banyak bertani bisa jadi sekuat ini. Kalau begitu, bukankah semua petani di dunia ini bisa melatih diri mereka menjadi manusia bertubuh tembaga dan bertulang besi? Tuan Liu, tolong jangan bercanda. Biasanya kalau aku menyuruh kalian menanam lebih banyak sayur dan bekerja lebih giat, kalian selalu bersikap seolah aku sedang menyiksa kalian. Paman-paman petani itu semuanya sangat tangguh. Tahu, lorong ini kekurangan oksigen. Stamina kalian tidak akan sanggup bertahan. Tetaplah di sini dan beristirahat. Aku yang akan pergi depan untuk merintis jalan. Tapi Tuan, kita masih belum tahu ada bahaya apa di depan sana. Dengan kondisi kalian yang melemah begini, kalau kena jebakan, kalian cuma akan jadi sasaran empuk yang menyusahkanku. Jadi, patuhlah dan diam sini. Hampir semua panel otomatis di sini sudah kutahan dengan badanku sendiri. Sekarang sudah tidak ada barang berharga di dalam sana. Bakal kuratakan tempat ini. Astaga, ternyata ini ruang sidang sang jenderal. Hahaha, bakal kaya mendadak nih. Ini semua pedang dengan kualitas super. Kalau semua perlengkapan ini berhasil dibawa keluar, masalah persenjataan di desa bakal beres total. Berat dan rasa genggamannya ini, tajamnya bukan main, bisa membelah besi semudah memotong mentega. Astaga, Mak. Tenaga monster sialan ini kuat banget, keparat. Organ dalamku rasanya sampai mau rontok. Oh, kau suka menggigit? Ya, rasakan yang satu ini. Sialan, kulitnya lecet sedikit pun tidak. Pertahanan gila macam apa ini? Kalau zaman dulu ada raja yang lari keliling gila demi selamat. Sekarang giliranku yang mempraktikannya. Kalau mereka ada kekuatan, aku pasti mati konyol. Aku harus cari cara buat menyusup balik ke lubang galian itu. Benda apa ini? Ini adalah segel harimau. Sistem, pindai benda ini, menyentuh segel harimau penakluk pasukan dari masa lalu. Mendapatkan kemampuan tingkat dewa, penakluk binatang buas. Mampu menundukkan monster dan binatang buas menggunakan kekuatan mental dan fisik. Efeknya akan jauh lebih dahsyat jika dipadukan dengan bahasa binatang. Jadi ini bisa membuat monster tunduk. Barang bagus nih. Hari ini, biar kuajari kau siapa penguasa sebenarnya di sini. Dasar monster keparat, mati saja kau. Ternyata benar, monster ini takut dengan segel harimau. Tapi, mengandalkan segel ini saja tidak akan cukup untuk menundukkannya. Kalau hari ini dia tidak kuhajar sampai kapok. Cepat atau lambat,
dia pasti bakal menyerangku dari belakang. Yang benar saja, hari ini, bakal kuhajar kau sampai kau tidak bisa berkutik. Sebenarnya makhluk ini ular atau monster, sih, di dalam makam tanpa makan dan minum, bagaimana makhluk ini bisa hidup selama itu? Tunduk, tunduk, kusuruh kau tunduk padaku. Kutanya kau untuk yang terakhir kalinya, kau mau tunduk atau tidak? Akhirnya dia takluk sepenuhnya. Dengan pelindung super sehebat ini, kedepannya aku bisa bebas melenggang kemana saja tanpa ada yang berani macam-macam. Ini adalah peta struktur makam kuno ini. Bahkan posisi Lahata dan semua jebakannya tercatat jelas di sini. Ini sih cuma taman belakangku saja. Di atas sudah aman. Naiklah kalian semua. Ular. Ularnya besar sekali. Hati-hati, Tuan. Simpan pedang kalian. Ini ular kita sendiri. Ular kita sendiri. Astaga, siluman ular ini bahkan lebih besar dari tong air. Tuan ini sebenarnya manusia atau dewa, sih. Kenapa Tuan belum kembali juga? Ini sudah lewat beberapa hari loh. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk. Di gunung ini kan ada banyak makhluk berbahaya. Siapa tahu Tuan malah diterkam harimau buas. Tutup mulut sialanmu itu. Kalaupun kamu yang diterkam harimau. Harimau itu tak akan berani menyentuh Tuan Liu. Tuan pulang, Tuan sudah kembali. Tuan sudah pergi berhari-hari. Kian pikir, Tuan sudah tidak menginginkan kami lagi. Aku kan sudah pulang dengan selamat. Sudah, jangan menangis seperti anak kucing begitu. Tuan pasti sangat lelah. Sejak Tuan pergi, para gadis di kediaman ini mengharap kepulangan Tuan dengan selama siang dan malam. Kak Wan Xing cari muka lagi di depan Tuan. Sok baik, tidak bisa dibiarkan. Aku tidak boleh membiarkannya merampas semua perhatian Tuan. Tuan Liu itu milikku. Tuan, biar aku juga yang mengelap keringat Tuan. Kain ini sengaja kusiapkan khusus untuk menyikat keringat Tuan. Loh, beberapa hari ini Tuan pasti lelah di gunung. Aduh, kulitku bisa-bisa terkelupas kau gosok begitu. Coba kau lihat Wan Xing, dia begitu lembut dan penuh perhatian. Lalu coba kau lihat dirimu, ngelap wajah kau kasarnya seperti orang lagi menggosok daki. Tuan menyebalkan, aku tidak mau peduli lagi. Tuan Liu, apa Tuan butuh dilap keringatnya? Aku juga bisa mengelapkannya untuk Tuan. Tuan Liu, aku punya kain butut yang bau. Biar aku yang lap wajah Tuan. Kenapa perasaanku bilang desa ini sebentar lagi bakal kebakaran? Iya. Tuan, daging panggang ini adalah bagian yang paling empuk. Silakan makan yang banyak, Tuan. Minumlah airnya, Tuan. Jangan pedulikan mereka. Hanya Kian-Kian yang paling perhatian pada Tuan. Saudari Kian-Kian, kita semua di sini juga melayani Tuan. Wah, benar-benar seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Surga tersembunyi kita ini akhirnya benar-benar aman. Semuanya, berhenti sebentar. Ada hal yang ingin ku sampaikan. Bawa semua senjatanya ke sini. Hahaha. Tuan Liu sepertinya mau melakukan sesuatu yang besar nih. Di masa kekacauan seperti ini, kalian tidak bisa terus-menerus hanya bergantung padaku seorang. Untuk melindungi kalian semua, kalian juga harus memiliki kemampuan untuk bisa melindungi diri kalian sendiri. Senjata-senjata ini kudapatkan dari gunung. Pilihlah satu yang paling pas untuk kalian gunakan. Jangan sampai nanti kalian hanya bisa bersembunyi ketakutan di dalam pondok kayu menunggu mati. Apa? Kita disuruh memegang senjata dan bertarung melawan bandit. Aku, waktu di kediaman dulu, membunuh ayam saja tidak pernah. Sekarang saja kita sudah kelelahan harus bergeri dan senjata. Kenapa sekarang malah disuruh bertarung nyawa melawan para bandit? Hanya jika kalian semua memiliki kemampuan menjaga diri dan bisa mandiri. Aku tidak mungkin bisa setiap saat berada di desa Liu, hanya demi menjaga kalian. Seandainya saja aku tidak ada di sini, lalu tiba-tiba ada bandit yang menyerang. Apa kalian akan pasrah berbaris rapi dan biarkan para bandit itu semuanya jaga kalian? Sekarang, masing-masing dari kalian pilih satu senjata. Mulai besok, kita akan mulai berlatih. Aduh, kakiku, senjata ini berat sekali. Sih, kita ini sama sekali tidak kuat mengangkat pedang. Tahu, Tuan. Saudari-saudari di sini semuanya adalah wanita lemah yang terbiasa hidup dimanjakan. Aku sendiri sudah berlatih lagi sejak kecil selama 10 tahun. Baru bisa memiliki kekuatan bertarung seperti sekarang ini. Sekalipun mereka semua mulai berlatih bela diri dari sekarang. Kalau benar-benar berlawan yang mencuri dan tidak hidup, ujung-ujungnya hanya akan berujung pada pembantaian sepihak. Ucapan Zhao Ying itu ada benarnya juga. Sangat mustahil mengharapkan para besar manja ini memegang pedang untuk membunuh orang. Memang tidak masuk akal. Tapi kawanan bandit angin hitam bisa menyerang kapan saja. Tapi kita juga tidak bisa bertahan tanpa pasukan yang mampu bertarung mati-matian. Karena manusia tidak bisa diandalkan. Aku akan mengubah pendekatannya. Aku memiliki dua kekuatan utama, yaitu mengendalikan binatang dan memberikan anugerah. Harimau, macan tutul, dan serigala yang ada di seluruh gunung ini adalah pasukan siap tempurku. Tahan air mata kalian semua. Aku punya cara lain, tapi latihan tetap harus berjalan. Walaupun kalian tidak bisa bertarung mati-matian melawan para bandit itu, kalian setidaknya harus punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tuan, lalu apa cara lain yang Anda maksud itu? Besok, ikutlah denganku masuk ke gunung. Demi desa keluarga Liu kita, aku akan membawa pulang pasukan yang tak terkalahkan. Masuk ke gunung untuk mencari pasukan. Tuan Liu, Anda bilang kita akan naik ke gunung untuk membawa pulang sebuah pasukan. Apa maksudnya itu? Jangan-jangan, ada sisa prajurit dari dinasti sebelumnya yang bersembunyi di gunung ini. Kalau memang ada sisa prajurit di gunung, mereka pasti sudah ketahuan dari dulu. Dan kalian semua pasti sudah ditangkap sejak lama. Serigala, astaga, ada serigala dan juga beruang. Nah, bukankah para panglima buas kita sudah datang? Jangan bilang kalau pasukan yang Anda maksud itu adalah mereka. Tuan Liu, tunggu sebentar. Kalian berdua, tunduk dan berlututlah di hadapanku. Hah, situasi apa ini? HMPH.
Manusia ini menarik juga. Hei kerdil, karena kau bisa bicara bahasa kami, menyerahlah dan jadilah pelayan kami. Layani kami makan daging setiap hari, maka nyawamu akan kami ampuni. Jadi badut hiburan kami juga boleh. Lagi pula, baru kali ini kami melihat ada manusia yang bisa bicara bahasa binatang. Hei, berani sekali. 2 ekor binatang buas malah merendahkan manusia. Kalian mau aku jadi pelayan? Tuan Liu. Anda sedang bicara dengan mereka. Anda bisa bicara dengan binatang buas. Bukan cuma bisa bicara dengan mereka. Aku bahkan bisa membuat mereka berlutut dan tunduk padaku. Hari ini, akan kutunjukkan pada kalian, di gunung ini, siapa yang sebenarnya menjadi majikan. Manusia sombong. Kakek beruang ini akan menjadikanmu santapan hari ini. Sudah kuberi jalan keluar, tapi kau malah menolak. Kalau begitu, aku tidak segan-segan mencabik-cabikmu. Tuan, cepat lari, lari. Kuharap sebentar lagi, bukan mereka yang lari ketakutan. Hah, cepat sekali reaksinya. Cih, reaksi secepat apapun, tetap akan hancur kutampar. Dia menahan tamparan beruang hitam itu hanya dengan tinjunya. Tuan, apakah dia masih manusia biasa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Dasar monster kau. Halusinasi. Ini pasti cuma halusinasi. Manusia sialan, akan kuhancurkan kepalamu. Dikasih hati, minta jantung. Mau tunduk atau tidak? Hah, jawab. Mau tunduk tidak? Cepat lari, dia bukan manusia. Aku tidak percaya ada manusia yang bisa mengalahkanku. Hei, beraninya kau kabur. Cepat seret pantatmu ke sini. Tunduk, atau mati. Mengerikan sekali. Kau benar-benar monster. Aku tunduk, ampun, aku tunduk. Tolong jangan pukul lagi. Tulangku patah, aku bersedia jadi pelayanmu. Aku akan jadi pelayanmu, Tuan. Ya ampun, dia benar-benar mengajak serigala dan beruang itu sampai babak belur memohon ampun. Haha, fondasi untuk pasukan ratusan binatang buas sudah terbentuk. Ayo jalan. Saatnya membawa 2 kuli ini kembali ke gua. Wah, wanginya menggoda sekali. Ini semua salahmu yang pengecut. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa kalah dari manusia ini? Kau ini benar-benar aib bagi kaum serigala. Enak saja kau bilang aku pengecut. Kau tidak lihat seberapa mengerikannya manusia itu. Hah, kau itu cuma sekelas anjing husky. Bisanya cuma lari terbirit-birit. Aku tidak sih. Waktu dia mengangkat tangannya, harusnya kau langsung gigit dia. Terus, biar aku yang menampaknya dari belakang. Beres, kan? Lah, kau, bisanya cuma sok jagoan. Ujung-ujungnya malah digebuki sampai babak belur kayak anjing buduk. Oh, lagi evaluasi kekalahan nih ceritanya. Lanjutkan saja. Ayo, bacakan hasil evaluasi kalian kepadaku. Biar ku dengar, bagaimana rencana kalian untuk balas dendam padaku. Tuan, Anda ini saja bercanda. Kami cuma bercanda, kok. Kami sangat menghormati Anda, Tuan. Semuanya tiarap dan tutup mulut. Siapapun yang berani bergerak, kukuliti kalian hidup-hidup. Kepalaku rasanya mau pecah. Menekan mereka secara paksa dengan energi mental sekaligus. Benar-benar seperti sedang memanggang otakku di atas api. Energi mentalku belum cukup kuat untuk mengendalikan kawanan monster ini. Kalau salah langkah, kekuatannya malah akan berbalik menyerangku. Tuan, wajah Anda pucat sekali. Ayahku pernah mengajariku pijat aku presur. Biar ku pijat sebentar. Pijatan Sanki ini memang enak sekali. Tapi ini cuma meredakan sakitnya sementara, tidak menyembuhkan dayakannya. Kalau masalah energi mentalku ini tidak segera diatasi, cepat atau lambat, aku pasti akan ditelan hidup oleh monster sialan itu. Sebelumnya kita cuma menemukan jimat harimau. Sedangkan ruang makam utama jenderal besar itu, masih belum kumasuki. Di dalam peti jenderal penakluk monster itu, pasti menyimpan pusaka rahasia yang bisa memulihkan energi mentalku. Ada apa, Tuan Liu? Apakah pijatan Sanki membuat Anda kesakitan? Berikan obornya padaku. Aku akan masuk ke dalam makam. Tuan Liu, makam ini sangat berbahaya. Aku akan ikut pergi dengan Anda. Aku juga ikut. Tidak boleh. Di dalam sana penuh dengan jebakan dan gas beracun. Aku masih bertahan hanya. Tapi kalau kalian yang masuk, itu sama saja dengan cari mati. Tulang kedua monster ini sudah kupatahkan. Mereka sedang sangat lemah sekarang. Kau dan Sanki, tetaplah di sini untuk menjaga pintu. Golok ini dipenuhi dengan aura darahku. Begitu menjimbaunya, mereka tidak akan berani macam-macam. Kalau mereka berani kabur, langsung tebas saja pakai golok ini. Siap, Tuan. Silakan pergi dengan tenang. Menurut peta perkamen ini, seharusnya ini adalah ruang makam utamanya.
Tapi, kenapa ruang utama ini tidak ada harta karunnya sama sekali? Cuma ada satu buah kotak kayu rongsokan begini. Padahal jenderal besar ini kelihatannya bukan orang miskin, kan? Kenapa ruang makam utamanya pelit sekali? Tunggu. Pintu besi. Orang waras mana yang membuat pintu besi di dalam makam? Ini sama sekali tidak sederhana. Hal yang paling mendesak sekarang. Sebaiknya aku periksa dulu. Apa ada pusaka yang bisa dipesan di muka? Warna ini. Sungguh giok hijau kaisar tingkat dewa. Jenderal besar ini ternyata memang bukan orang sembarangan. Sistem. Biarkan aku menyentuh cincin jempol kaisar. Mendapatkan aura pasif. Kaisar. Hati penguasa. Membawa tekanan sang raja sejati. Membuat binatang buas tunduk secara naluriah. Benar-benar datang di saat yang tepat. Dengan aura hati kaisar ini, aku adalah seorang kaisar di mata para binatang buas. Haha, aku tidak perlu takut lagi terkena serangan balik energi spiritual. Pasukan ratusan binatang buas sudah pasti ada di tanganku. Hei si bongsor, syukurlah monster itu tidak ada di sini. Ayo kita makan saja perempuannya. Makan kepalamu, sembarangan saja. Kalau kita sampai memakan perempuannya, monster itu pasti akan menggeledah seluruh gunung untuk memburu kita berdua. Kalau kau mau makan, makan saja sendiri. Aku pergi. Berhenti. Ku bilang, berhenti. Telingamu tuli. Ya. Tuan, ada apa ini? Sorot mata Tuan. Menakutkan sekali. Rasanya seperti melihat kaisar yang sedang duduk di tahta tertinggi. Tekanan aura ini membuat kakiku lemas. Sebenarnya ada apa dengan Tuan? Kenapa tubuhnya memancarkan aura raja binatang buas? Kakiku jadi lemas tak terkendali. Biar ku beritahu satu hal. Kalian berdua tidak akan pernah bisa kabur seumur hidup kalian. Kalau berani berkhianat, malam ini juga kalian kujadikan kaldu rebusan. Tidak berani, kami tidak berani, Tuan. Besok, aku akan meratakan area pinggiran Gunung Guhan ini dan membentuk pasukan binatang buas yang tak terkalahkan. Kalian berdua tunggu dan patuhilah perintahku. Tuan mau menjadikan kawanan binatang buas itu sebagai pasukan militer. Ada begitu banyak serigala di sana. Nyawa kita bisa melayang. Tuan. Saya juga merasa ide menjadikan kawanan binatang buas sebagai pasukan kita. Itu ide yang kurang tepat. Bagaimanapun juga, binatang buas tetaplah binatang buas. Tuan, bukannya saya meremehkan Anda. Lalu saya sebenarnya tunduk pada Anda. Tapi, serigala adalah kawanan yang sangat angkuh. Jelas mustahil kalau kau ingin seluruh kawanan serigala ini tunduk padamu. Sehebat apapun kemampuan kalungmu, kau akan selamat dari kawanan serigala. Siapa juga yang bilang aku akan turun tangan? Kalau begitu, jangan harap kau bisa menaklukkan mereka selamanya. Serigala hanya mengakui yang terkuat sebagai raja. Tunduk kalian semua. Tunduk. Ilmu sihir macam apa ini? Apa kalian semua ini pengecut? Mana harga diri kalian sebagai serigala? Mana jiwa pantang menyerah kalian? Inilah yang disebut dengan hawa sang raja. Ayo jalan, kita cari target selanjutnya. Hati-hati, Tuan. Raja babi hutan ini beratnya setidaknya 800 kati. Kalau dia menerjang, gerbang kota pun bisa hancur dibuatnya. Dasar tidak berguna, hari ini kondisiku sedang kurang fit. Biar ku coba sekali lagi. Kalau soal makan, kau memang yang paling jago. Tapi disuruh kerja sedikit, ada saja alasan sakit pinggang lah. Pegal-pegal lah. Dia menerjang ke arah kita. Akar pohon pun tak sanggup menahannya. Awas, cepat menghindar. Aku juga tidak keberatan dapat makanan tambahan. Beraninya kau menyerudukku, brengsek. Serudukanmu hampir saja membuatku memuntahkan makan malamku semalam. Pasukan serbu lapis baja telah resmi bergabung. Astaga, ada ratusan binatang buas. Mereka benar-benar berbaris dan patuh pada perintah Tuan. Asal kau tahu saja, bahkan gerbang kantor bupati pun bisa kita hancurkan berkeping-keping. Pasukan besar telah selesai berkumpul. Ayo, kita bawa kawan-kawan besar ini kembali ke desa. Biar para wanita di rumah itu terbelalak melihatnya. Rumput liar ini tumbuhnya lebih cepat daripada tanaman kita. Malah menguntungkan domba-domba ini. Sayangnya, kita tidak bisa makan rumput. Kalau bisa, mending kita makan rumput saja. Biar tidak perlu capek-capek turun ke ladang. Ada apa ini? Apa tanahnya terbelah? Apa itu? Gelombang monster? Ada gelombang monster yang menyerbu kemari. Bagaimana bisa kawanan monster itu turun gunung? Gawat, kita semua bisa mati terinjak-injak. Cepat lari. Semuanya, mundur ke pondok kayu. Tahan pintunya. Domba-domba ini sudah susah payah ditangkap oleh Tuan. Jangan biarkan binatang-binatang buas itu mengambilnya begitu saja. Jangan takut. Hahaha. Buat apa takut? Masa kalian tidak mengenali pemimpin kalian sendiri? Merunduk. Ternyata, kawanan monster ini dibawa pulang oleh Tuan Liu. Mereka semua ternyata patuh pada perintah Tuan Liu. Tuan Liu menyuruh mereka merunduk, dan mereka benar-benar merunduk. Dasar jahat. Untuk apa kau membawa pulang makhluk-makhluk menyeramkan sebanyak ini? Sudah kubilang, kan? Aku akan membawakan pasukan yang tak terkalahkan untuk kalian. Aku, Liu ini, selalu menepati janji.
Raja babi hutan ini larinya jauh lebih cepat daripada kuda perang militer. Kalau saja tadi kau tidak memegangiku, Zhao Yingji, mungkin aku sudah jatuh dan hancur terinjak-injak oleh kawanan monster itu. Ratusan monster buas ini ternyata semuanya tunduk pada perintah Tuan. Dengan adanya pasukan besar ini, tidak ada satupun tempat di dunia luas ini yang tidak bisa kita taklukkan. Aku, Su Wanxing, memang tidak salah menilai orang. Dulu kita bekerja keras setengah mati. Sekarang binatang-binatang ini mampu menyelesaikan pekerjaan dalam sehari, lebih banyak daripada yang kita kerjakan sebulan penuh. Hei, kalian tidak boleh lagi memanggil mereka binatang buas. Mereka ini sekarang bagian dari pekerjaan keluarga Liu. Semua kerjaan kasar sudah ditangani oleh kawanan monster ini. Saudari-saudari, sekarang kita akhirnya punya waktu luang untuk berdandan. Bisa bersantai begini bagus, kan? Namun, kita masih harus pergi keluar sebentar. Pergi keluar, maksudmu? Di makam kuno itu, meskipun kemarin kita tidak rugi apa-apa, tapi kita baru memeriksa ruang aula dan ruang makam utamanya saja. Waktu itu, di ruang makam utama, aku menemukan masih ada sebuah pintu kristal besar. Pintu itu sama sekali tidak bisa dibuka hanya dengan tenaga manusia. Harta di baliknya pasti sangat luar biasa. Tapi makam kuno itu sangatlah aneh. Jebakannya seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Kalau kita pergi ke sana dengan gegabah, aku takut akan ada korban jiwa. Beberapa hari yang lalu, aku memang belum bisa sepenuhnya mengendalikan kawanan monster ini. Pergi begitu saja pasti tidak aman. Tapi sekarang, mengendalikan mereka sangatlah mudah. Kita lihat saja sebuah apa namanya dan bagaimana kita membukanya. Demi masa depan desa keluarga Liu. Kali ini kita akan bermain besar. Tuan, di depan sana adalah formasi jebakan pelindung di area luar makam utama. Si hitam, bawa saudara-saudaramu dan buka jalan untukku. Kakak Raja Hitam, bagaimana kalau kau suruh si abu atau kawan babi saja yang maju? Mereka kan lebih lincah, ya kan? Apa ini benar-benar bisa? Hahaha, seberbahaya apapun jebakannya. Ayo, kita buka pintunya. Tuan, inikah pintunya? Sekilas saja sudah kelihatan, pintu ini terbuat dari baja murni. Beratnya paling tidak puluhan ribu kaki. Tanpa alat pendobrak, kita sama sekali tidak akan bisa menghancurkannya. Alat pendobrak, yang kubawa ini semuanya pendobrak hidup. Tidak usah pakai alat macam-macam. Hancurkan pintu sialan ini untukku. Batalion babi hutanku saja tidak bisa mendobraknya. Apa sebenarnya yang disimpan di balik pintu ini? Yang jelas, pasti barang-barang yang sangat berharga. Ya, bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa dibuka, kita cuma bisa gigit jari melihatnya. Tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka. Tenaganya saja yang belum cukup. Si hitam, kekuatan mutlak menghancurkan segala rintangan. Batalion babi hutan, serbu. Terbuka, pintunya terbuka. Ini, baju zirah. Tuan, dengan baju-baju zirah seberat ini, pasukan pengawal kita akan setara dengan tentara resmi kerajaan. Padahal menurut hukum yang berlaku, menyembunyikan lebih dari 5 set baju zirah adalah kejahatan yang dihukum mati. Tapi di sini malah ada sebanyak ini, cukup untuk membentuk pasukan dewa perang. 1000 set pedang dan tombak, tak sebanding dengan 1 set baju zirah. Seandainya kerajaan Dakun punya perlengkapan seperti ini, mana mungkin mereka runtuh. Kerajaan Dakun hancur karena ulah pejabat pengkhianat dan pemberontak. Ditambah lagi dengan pemberontakan dari 18 raja wilayah. Sekalipun mereka punya baju zirah sebanyak ini, aku yakin mereka pasti sudah menjualnya. Dasar pengkhianat busuk. Batalion penyerang dan batalion pengintai, masuk dan angkut semuanya. Hari ini, kita kuras habis tempat ini. Bawa seluruh isi gudang senjata ini kembali ke desa Liu untukku. Ternyata ini cuma tipuan mata. Jenderal besar itu pasti tidak pernah menyangka kalau akan ada orang yang bisa menghancurkan pintu besi itu, kan? Makanya dia menyimpan semua barang terbaik di sisinya. Tenang saja, Jenderal. Aku akan menggunakan semua perlengkapanmu ini untuk membawa kembali kedamaian di dunia. Buku? Tidak ada barang antik ataupun emas batangan di dalam sini. Selain baju zirah, ya cuma ada sebuah buku ini. Kesempatan sentuhan hari ini hanya tinggal 1 kali. Di dalam peti mati dari besi hitam ini, pasti tersimpan senjata pusaka andalan milik jenderal besar. Buku jiwa pasukan ini berisi taktik perang seumur hidupnya. Sekarang, di tanganku cuma ada sekawanan monster buas yang bisanya hanya menyerang membabi buta. Itu cuma cukup untuk kugunakan bertarung sendirian. Kalau saja aku bisa mempelajari taktik tempur dari buku ini, pasukan monster milikku barulah bisa dibilang benar-benar tak terkalahkan di dunia. Sistem, kuandalkan dirimu sekarang, sentuh itu untukku. Berhasil menyentuh buku jiwa pasukan. Sedang memproses kemampuan. Telah menyentuh benda yang mengandung jerih payah seumur hidup jenderal besar dari dinasti sebelumnya, serta tekad kaisar pendiri dalam wujud strategi perang. Di dalam buku taktik jiwa pasukan, selamat kepada pengguna, batas kekuatan jiwa meningkat 1000%. Kecepatan pemulihan energi spiritual meningkat 500%. Mantap sekali. Dengan jiwa kaisar ini, energi spiritualku melonjak drastis. Sebanyak apapun monster yang ada, aku pasti bisa mengendalikan mereka dengan sangat akurat. Segala formasi dan strategi penempatan pasukan, semuanya sudah terekam jelas di kepalaku. Baiklah, Zhao Ying, kembalilah ke desa. Bersiaplah untuk transaksi dengan karavan pedagang 7 hari lagi. Tuan Liu, barang rongsokan macam apa yang Anda bawa kali ini? Harganya sangat sulit untuk ditaksir. Nih, paling banyak, aku bisa memberikan Anda 2 gram. Dan Anda masih berani meminta uang dariku. Memang benar sebelumnya kau sudah menyembuhkan saudara ketiga kami. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi barang daganganmu kali ini, benar-benar tidak sebagus sebelumnya. Ya, tanaman herbal ini juga cuma tanaman biasa. Tidak ada harganya, tapi, aku justru punya barang yang bagus. Baju zirahku bahkan sudah sampai memenuhi seluruh gudang. Pertanyaannya, apa kau sanggup membelinya? Dasar gendut. Aduh, Liu kecil ini, mengingat hubungan baik kita selama ini. Dan karavan dagangku juga sering lewat jalur ini. Aku kasih harga teman, deh. 3 kantong garam dan 2 kotak bedak perona pipis saja. Ya, karena kau tidak tahu mana barang bagus. Biar kutunjukkan padamu seperti apa barang yang benar-benar bagus itu. Soal harga, ya. Adik Liu, aku sama sekali tidak tertarik melihat anjing kampung dari desamu itu. Aku masih harus buru-buru masuk ke kota. Sebaiknya kita bergegas saja. Xiao Hei, si beruang hitam, tolong jelaskan pada teman lama kita ini, apakah barang kita ini berkualitas atau tidak?
Tuan Liu, Xiao Hei yang Anda maksud ternyata bukan anjing kampung, melainkan beruang raksasa ini. Anda memanggil monster ini dengan sultan. Xiao Hei, iya. Kenapa? Memangnya tidak boleh, Tuan. Sebenarnya Anda ini manusia sakti dari mana? Selain menguasai ilmu petir yang begitu luar biasa, Anda bahkan bisa menjinakkan beruang hitam buas ini. Aku sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Benar-benar tidak boleh mencari gara-gara dengannya. Tuan Liu, oh, Dewa yang mulia, hamba yang hina ini sungguh buta dan lancang. Semua garam dan barang-barang dari besi di karavan ini, serta pakaian bulu dan perhiasan, semuanya akan hamba serahkan kepada Anda. Tuan Dewa, izinkan hamba yang lancang ini memberikan sebuah peringatan kecil. Oh, kau sudah kulepaskan, dan sekarang mau coba mengancamku. Bukan begitu, Tuan. Mana berani hamba melakukan hal itu, kecuali hamba sudah bosan hidup. Lagi pula, jalur pegunungan ini adalah rute wajib yang harus karavan hamba lewati. Apa untungnya bagi hamba jika hamba menyinggung perasaan Anda? Kalau begitu, katakan, peringatan apa yang mau kau sampaikan? Liu Qin telah mendeklarasikan dirinya sebagai raja yang di wilayah Yuzu. Sekarang keadaan di Beijing sedang kacau balau. Perang dan langit berjalan masa kemudian dan negeri sebagai kacau. Kawasan pegunungan tempat Anda tinggal ini juga sudah tidak aman lagi. Hanya itu yang ingin hamba sampaikan. Jaga diri Anda baik-baik, Tuan. Zaman sekarang ini benar-benar tidak karuan. Urusan dengan hitam saja masih belum diselesaikan. Ada lagi yang ngaku-ngaku raja yang, entahlah, demi keamanan para wanita di desa ini, juga demi hidupku yang bebas dan santai. Aku harus menaklukkan semua desa di sekitar pegunungan dingin, dan mengendalikan semuanya di bawah kekuasaanku. Membangun garis pertahanan yang mutlak tak tertembus. Rajaku, aku tahu di sebelah timur, sekitar 30 li dari sini, ada sebuah desa yang berpenduduk ratusan orang. Dulu, aku pernah ke sana buat nyuri ayam. Nyuri ayam. Bukannya kau bilang, kau ini otaknya kawanan serigala, sang penguasa para serigala. Serigala kan juga bisa kepepet, bos. Kalau sudah kelaparan parah, aku juga bisa apa? Bahkan, aku hampir saja dipanah oleh seorang gadis. Sampai mati, lagian, ayam di sana bukan untuk serigala sembarangan. Bawa sekereta penuh gandum dan daging. Berhenti, mau apa kalian? Jangan-jangan, inilah gadis yang hampir memanah. Mati si Abu waktu itu. Masa sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Tenang, jangan tegang. Aku dari desa keluarga Liu di sebelah barat. Cuma numpang lewat, dan kebetulan mau barter barang sama kalian. Zaman lagi kacau begini, kami nggak punya apa-apa buat dibarter. Urus saja urusan kalian sendiri. Itu, di kereta kudanya ada daging. Apa? Hei, Tuan. Kulihat badanmu lumayan kekar juga. Tinggalkan barang-barang itu. Mulai sekarang kau tinggal di desa kami dan jadi kuli. Nanti kami kasih upah setengah potong mantau tiap hari. Benar juga. Dengar ya, anak muda. Tinggal di sini jadi kuli masih lebih mending daripada mati kelaparan di luar sana. Kebetulan desa keluarga Guo kita lagi kekurangan tenaga muda. Wah, cewek-cewek ini juga cantik dan mulus banget. Tinggal saja di sini buat ngangetin ranjang kami. Hahaha. Hahaha. Memberiku satu potong mantau setiap hari untuk jadi kuli. Kalian ini benar-benar cari mati. Iya. Bocah ini ngomong apa tadi? Dia bilang kita cari mati. Hei, ya, tadi aku bilang, upahmu sehari cuma setengah potong mantau. Jangan ngarep lebih. Bawa-bawa perempuan keliling gunung begini. Kami sudi menampung kalian saja. Itu sudah merupakan sebuah kebaikan. Malah bertingkah. Tutup mulutmu. Saudara, orang-orang desa kami mungkin telah menyinggung perasaan Anda. Tapi sungguh, kami tidak punya apa-apa untuk ditukarkan. Silakan pergi. Linger, biarkan dia pergi. Di keretanya ada daging. Rebut daging itu. Kita sudah berbulan-bulan tidak mencium bau daging. Benar, dia cuma sendirian dan lemah. Cuma bawa beberapa wanita saja. Hahaha. Hahaha. Bocah, kalau marah tidak usah pakai bersiul segala. Mau ngamuk? Ya, ngamuk saja. Aku harap sebentar lagi kalian masih bisa bicara begitu. Oh, terdengar suara lolongan serigala. Bagaimana bisa ada serigala di siang bolong begini? Banyak sekali, habislah kita. Cepat lari, ini serbuan binatang buas. Nah, apa kalian masih merasa aku ini lemah dan sendirian? Mengingat kita sama-sama berasal dari pegunungan dingin yang pahit. Aku sengaja datang untuk menjalin hubungan baik dengan kalian. Kalau tidak, aku bisa saja membuat kalian dalam semalam tercabik-cabik oleh raja binatang buasku ini. Ya Tuhan. Kau ini sebenarnya makhluk suci dari mana? Tadi kalian mau memberiku sedekah satu bakpao setiap hari, dan masih berani menahan wanitaku untuk menghangatkan ranjang kalian. Ampuni kami, Tuan Besar. Tolong ampuni nyawa kami. Mulutku ini memang kurang ajar. Aku pantas mati, biar tampar mulutku sendiri. Aku juga akan menamparkan mulutku. Aku tidak seharusnya menyinggung wanita Anda. Biar ku tampar, dia. Dia pasti Tuan Dewa Serigala. Tuan Dewa Serigala, berikanlah kami sedikit daging. Ampuni nyawa kami, Tuan Dewa Serigala. Tolong selamatkan kami, Tuan Dewa Serigala. Cepat, ini adalah karunia dari Tuan Dewa Serigala. Setelah makan, semuanya bersujudlah padanya. Kalian dengar tidak? Ini daging, kita benar-benar bisa makan daging. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda, Tuan Dewa Serigala. Astaga, Tuan Dewa Serigala benar-benar menampakkan wujudnya. Dia sungguh, benar-benar membagikan daging berharga ini secara cuma-cuma kepada kita. Sebenarnya, siapa pria ini? Mungkinkah Dewa Serigala dalam legenda yang bisa mengendalikan ratusan hewan buas? Itu benar-benar ada. Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Anak mudanya lumayan banyak, bahkan ada pemburunya juga. Walaupun hewan buas di Gunung Kuhan lumayan ganas. Tapi masa ia sampai makan saja mereka kesulitan? Kepala desa Guo.
Hamba di sini. Apa yang bisa hamba bantu, Yang Mulia Dewa Serigala? Antar aku melihat ladang di desa kalian. Baik, Tuan. Silakan lewat sini, Yang Mulia Dewa Serigala. Seperti yang sudah hamba katakan pada Anda, tanah kami ini benar-benar tandus dan mati. Kalau Winger gagal mendapat hasil buruan saat memimpin tim ke gunung, seluruh desa terpaksa harus menahan lapar. Walaupun ada karavan pedagang yang lewat, kami tidak punya barang apapun untuk ditukar dengan beras mereka. Setiap kali naik ke Gunung Kuhan, itu sama saja menantang maut. Lama-kelamaan, semua orang mulai putus asa. Baunya kok agak asin dan sepet, ya, menyentuh tanah garam alkali yang tandus. Mendapatkan informasi, 3 kaki di bawah tanah terdapat lapisan urat tambang garam batu. Kapasitasnya sangat besar. Rumput alkali yang tumbuh di sekitarnya adalah makanan favorit kami gunung. Astaga naga, ternyata bawah sini ada harta karun. Aku bisa kaya. Aku harus cari 9 alasan untuk menghiburi mereka agar mau menggali tanah ini. Ada apa? Yang Mulia Dewa Serigala, Kepala Desa Guo, kau tidak perlu khawatir lagi. Semalam aku mengamati pergerakan rasi bintang dan meramalkan kalau di bawah tanah ini tersembunyi harta karun anugerah dari Yang Maha Kuasa. Asalkan kalian menggali sedalam 3 kaki ke bawah, kalian akan melihat kebenarannya. Mengamati rasi bintang, tapi ini kan masih siang bolong. Lagi pula, di bawah tanah selain lumpur dan batu, memangnya ada harta karun apa lagi? Anda jangan bercanda dan mempermainkan kami. Ya, tutup mulutmu. Berani-beraninya kau meragukan perkataan Yang Mulia Dewa Serigala. Aku cuma kelepasan bicara. Sifatku memang begini. Sifat itu cuma kelas dan adanya buruk. Kalian tunggu lagi. Kenapa masih belum situ? Tidak dengar apa yang dikatakan Yang Mulia Dewa Serigala tadi? Ayo semuanya, cepat gali. Tunggu sebentar. Dewa Serigala, ada apa? Kalian lupa apa yang sudah kuperintahkan. Kalau mau mengikutiku, aturan apa yang harus kalian patuhi? Jaga ketat pintu masuknya. HN, pergilah. Kepala desa, kita sudah menggali sedalam 2 kaki ini. Akar pohon saja sama sekali tidak ada. Mana mungkin ada harta karun di sini? Sudahlah, jangan banyak omong. Kalau Dewa Serigala bilang ada, ya pasti ada. Terus gali ke bawah. Astaga, aku menggali sebongkah batu. Loh, kenapa batu ini warnanya putih? Bisa bercahaya juga. Benda apa itu? Cepat katakan. Asin, rasanya asin. Ini garam. Kita berhasil menggali garam. Tuan, itu benar-benar garam. Kita punya banyak sekali garam sekarang. Langit telah memberkati kita. Dewa Serigala benar-benar penyelamat kita dari penderitaan. Dewa Serigala telah menunjukkan kuasanya. Keluarga Guo kita akhirnya bisa bangkit. Dia sama sekali tidak berbohong. Bahkan dia tahu apa yang tersembunyi di bawah tanah. Dia pasti dewa yang turun ke bumi. Dan aku malah berani meragukannya. Mulai sekarang, penduduk desa Guo akan menjadi abdi setiamu turun-temurun. Hati penduduk desa Guo akhirnya berhasil kurebut sepenuhnya. Dengan tambang garam raksasa ini, mulai sekarang, desa Guo akan menjadi basis logistikku yang paling kokoh. Dewa Serigala, besok kita panggil seluruh warga desa kemari. Kita gali habis-habisan sampai sedalam 10.000 kaki. Akhirnya kita bisa makan sampai kenyang. Tambang garam ini hanya boleh digali sedikit, khusus untuk keperluan desa kita sendiri. Hah? Tuan? Kita punya gunung emas di depan mata, tapi tidak digali. Kenapa begitu, Tuan? Kalau kita menggalinya besar-besaran, lalu kabarnya bocor keluar. Menurutmu, apa yang akan dilakukan oleh para pengungsi dan bandit gunung di luar sana? Benar. Orang tua ini memang terlalu picik, hampir saja mencelakai seluruh desa. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin diam saja menjaga gunung emas ini tanpa melakukan apa-apa, kan? Soal gandum, desa Liu kami akan menyediakannya sepuasnya. Syaratnya, kalian tidak boleh makan rumput Yanmao yang ada di ladang itu. Yang Mulia Dewa Lang, Anda tidak hanya memberi kami garam, tapi juga memberikan gandum dan domba secara cuma-cuma. Anda ini benar-benar, bagi desa kami, adalah dewa penyelamat yang hidup. Seluruh penduduk desa kami yang berjumlah 500 jiwa ini, mulai sekarang akan menjadi pelayan Anda yang paling setia. Beliau tidak hanya memiliki kesaktian yang luar biasa, tapi juga selalu memikirkan nasib desa kita. Pria sehebat beliau sangat langka di dunia ini. Beliau bukan sekadar pria biasa. Beliau adalah dewa yang diutus oleh langit untuk menyelamatkan kita. Cuma kamu sendiri yang kembali. Tuan menyuruhku kembali untuk memberitahu kalian. Tuan telah menaklukkan sebuah desa berpenduduk 500 jiwa di jarak 30 li ke arah timur. Dan juga berhasil menggali tambang garam yang sangat besar. Tuan benar-benar hebat sekali. Dengan adanya tambang garam itu, desa Liu kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi di masa depan. Benar sekali, Tuan memang sangat luar biasa. Aku cuma bisa menenun baju. Sepertinya, kedepannya aku tidak akan bisa banyak membantu Tuan lagi. Tuan bilang, beliau harus menstabilkan keadaan di desa Guo terlebih dahulu. Untuk di sekitar desa Liu, beliau sudah menempatkan pasukan serbu babi hutan dan pasukan pengintai serigala abu-abu untuk berjaga. Cih, apa hebatnya coba? Sudah pergi berhari-hari, tapi batang hidungnya pun tidak kelihatan sama sekali. Dia itu cuma pembohong besar. Jangan-jangan, mereka menyerahkan para wanita cantik dari desa itu. Semuanya kepada Tuan, demi menahan Tuan agar tetap tinggal di sana. Lagi pula, semua orang sudah melihat sendiri seberapa hebat kekuatan Tuan. Sudah kuduga, pria brengsek itu pasti kepincut dengan wanita lain. Dia sudah tidak menginginkan kita lagi. Sudah, jangan menangis. Namanya juga laki-laki. Dia cuma lagi terpesona sesaat sama bunga liar di luar sana. Kita harus buru-buru buatkan dia beberapa pasang baju baru. Bawakan juga dendeng daging ke sana untuk mengingatkan dia kalau masih ada orang yang menunggunya di rumah. Benar, kan? Aku akan membuat dia sadar. Bunga liar di luar sana. Mana mungkin seharum bunga di rumah. Nyonya muda menyuruhku membuat baju. Aku akan menjahitnya sendiri. Khusus untuk Tuan Liu. Dia si Kian yang pergi duluan. Sekalian menguji keadaan. Nanti, saat Tuan Liu kembali, aku akan menunjukkan kepadanya siapa sebenarnya nyonya besar sesungguhnya yang pantas berdiri di sisinya. Linger, malam-malam begini, untuk apa kau datang ke kamarku? Tuan Dewa Serigala, saya membawakan air cuci muka untuk Anda. Ada apa sih dengan gadis ini? Memang sih, tapi kan, aku tidak akan memakannya. Kakek menyuruhku untuk melayani beliau malam ini. Apa yang harus aku lakukan? Apakah beliau akan langsung? Duh,
Malu sekali rasanya. Kenapa kau gemetar begitu? Apa saat kau berburu di gunung, kau juga gemetar seperti ini saat menarik busur panahmu? Ulurkan tanganmu. Biar kulihat, Tuan Dewa Serigala. Untuk apa Anda melihat tanganku? Kapalan ini sudah hampir setebal milikku. Dia pasti sudah menanggung banyak penderitaan di gunung. Sebagai seorang wanita, kau sudah berjuang keras melindungi desa. Pasti sangat berat bagimu. Dalam beberapa hari, luka-luka ini akan sembuh. Semua barang ini, anggap saja sebagai hadiah dariku. Karena kau sudah melindungi desa. Beliau sama sekali tidak memaksaku, malah memberiku barang-barang berharga ini. Beliau begitu menghargaiku dan peduli padaku. Tuan Dewa Serigala, Linger bersedia mengabdi kepada Anda seumur hidup. Linger rela melakukan apa saja untuk Anda. Tuan Dewa Serigala. Apa yang sedang Anda lakukan? Mulai sekarang, jangan panggil aku yang mulia Dewa Serigala lagi. Mulai hari ini, jadilah gadis penurut, dan panggil aku Tuan Liu. Makanlah yang banyak. Kalau kau kenyang, badanmu baru bisa lebih berisi. Linger, sepertinya kaulah yang harus makan lebih banyak. Kalau tidak, bagian tubuh yang seharusnya sintal malah jadi kurang menarik. Tuan Liu, kau sungguh nakal. Tuan, ini ada paket dan surat yang dikirimkan oleh kepala pelayan Su. Dikirim oleh Wan King. Cuy, apa garam ini gratis ya? Asinnya minta ampun, mau membunuhku ya? Kenapa boros sekali? Membuat dendeng daging juga tidak perlu ditaburi garam sebanyak ini, kan? Ini pasti ulah si pencemburu kecil, Lin Qian. Kembalilah dan sampaikan pada kepala pelayan Su. Katakan padanya, susu kambing di desa Guojia sangat putih dan manis. Aku meminumnya, sampai rasanya enggan pulang. Tunggu sampai urusanku selesai. Aku akan pulang dan memberi mereka pelajaran yang setimpal. Tuan pasti sudah lupa, di desa Tuan itu kan, ada begitu banyak mantan nona besar, serta para wanita bangsawan yang tersohor. Sedangkan aku, hanyalah seorang pemburu dari desa Guojia. Gadis bodoh, kau ini kan kepala pelayanku di desa Guojia. Kedepannya, tambang batu dan kawanan domba di sini, semuanya kuserahkan untuk kau urus. Kau adalah mata dan tanganku di tempat ini. Mana mungkin aku melupakanmu. Linger pasti akan membantu Tuan mengurus desa ini dengan baik. Aku sama sekali tidak akan mengecewakan Tuan. Kau ini memang pria nakal. Akhirnya, sudi juga kau pulang. Kukira, kau sudah tergoda oleh bunga liar di luar sana. Sampai-sampai lupa jalan pulang. Sewangi apapun bunga liar di luar sana, mana mungkin bisa mengalahkan wanginya kian-kian kecilku ini. Tuan pasti sangat lelah. Para saudari di rumah, semuanya menantikan kepulangan Tuan dengan selamat siang dan malam. Hahaha, malam ini, kita adakan pesta api unggun. Keluarkan semua daging terbaik yang kita punya. Kita harus senang-senang, pantang pulang seluruh mabuk. Kabar baik, kabar baik. Kita berhasil menggali biji besi merah kualitas tinggi di atas gunung. Tuan, di sebelah sini adalah biji besi merah kualitas tinggi itu. Dan di sebelahnya, juga ada batu kapur sebagai bahan peleburnya. Tambang besi? Bagaimana bisa ada tambang besi di pegunungan antah berantah begini? Tuan, keluarga suami hamba sudah 3 generasi menjadi pandai besi resmi untuk pemerintah. Urusan memilah biji, membangun tungku peleburan, sampai membuat besi. Hamba paham semuanya. Astaga, kenapa kau tidak bilang dari awal? Melihat badanmu yang besar itu, aku selalu mengira kau ini tukang jagal babi. Hamba ini kan keturunan pengrajin, jadi sejak kecil memang tumbuh sedikit lebih kekar. Zhang Xiaofeng, mulai hari ini, kau adalah kepala bengkel desa Liu. Kalau butuh orang atau barang, minta saja semaumu. Aku ingin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sudah bisa melihat peralatan besi buatan kita sendiri. Tuan, hamba salah. Hamba sengaja menaruh banyak garam di daging kering itu. Hamba cuma cemburu. Hamba tidak tahan melihat Tuan terpesona oleh gadis desa itu. Hamba sengaja mengerjai Tuan untuk melampiaskan kekesalan. Tolong, hukumlah hamba, Tuan. Ya, karena kalian berdua sudah tahu letak kesalahan kalian. Maka malam ini aku pasti akan menghukum kalian berdua habis-habisan. Jangan harap ada yang bisa kabur. Sekarang aku sudah menaklukkan kawanan serigala, monyet, macan tutul, beruang hitam, dan babi hutan untuk membentuk pasukan ratusan binatang buas. Ditambah lagi dengan Xiao Bai, si ular raksasa mutasi yang kebal senjata itu. Kekuatan tempur kita sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh Beijing. Tuan San Fei, Tuan membentuk pasukan yang begitu mengerikan. Apakah Tuan berniat untuk menguasai dunia? Kalau Tuan hanya menjadi pemburu di desa Guo, sungguh sangat disayangkan. Tuan, hamba bersedia ikut bersama Tuan menyerang ibu kota. Mari kita bangun kembali kejayaan dinasti Kun Agung. Aku sama sekali tidak tertarik menjadi kaisar. Aku membentuk pasukan binatang buas ini hanya demi melindungi rumah kita. Siapapun yang berani mengganggu kalian, akan kusuruh pasukan buas itu mencabik-cabiknya sampai hancur. Tuan sungguh luar biasa hebat. 10 peti besar berisi perhiasan emas dan perak di gudang kita saja sudah lebih dari cukup untuk membeli setengah wilayah kota kabupaten ini. Selama kami terus mengikuti Tuan, kami tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Sebanyak apapun harta kita, tidak ada gunanya kalau kita kehilangan nyawa dan tak bisa menikmatinya. Duri di dalam daging bernama perkembangan hitam ini masih belum dicabut. Selanjutnya, aku harus memikirkan taktik kita matang-matang. Buku taktik perang ini sudah kuhafal di luar kepala, tapi isinya cuma teori aku semua. Mana bisa dipakai buat memimpin pasukan? Gunung ini isinya beruang dan babi hutan semua. Masa suruh mereka bikin formasi sisihkan? Kalau asal kasih perintah, yang ada mereka malah saling injak sampai mati. Lagi pula mana mungkin aku menyuruh si hitam pakai baju zirah, kan? Terus menunggangi raja babi hutan buat maju perang. Hidup yang mulia.
Bukan itu. Kejauhan mikirnya. Urusan markas angin hitam saja belum beres. Kau malah kepikiran mau jadi kaisar segala. Lagi pula, dengan badan sebesar si hitam, baju sirah manapun gak akan muat dia pakai. Nanti kalau ada waktu, rancangannya harus kuperbaiki. Sepertinya aku harus cari orang yang paham taktik perang. Sediakan hadiah besar, pasti ada orang hebat yang muncul. Besok aku akan tanya rombongan nona-nona muda itu. Siapa tahu ada yang ahli. Hari ini aku mengumpulkan kalian semua untuk meminta saran. Siapapun yang bisa melatih pasukan hewan buasku, akan kuangkat jadi penasihat militer utama. Kuberikan kain sutra kualitas terbaik dan gelang perak. Kalian juga bebas masuk ke ruanganku kapan saja untuk melapor. Sisi. Wah, kamu cepat sekali dapat ide. Tuan, ini sih gampang banget. Kalau mau menyuruh mereka lari ke timur, lempar saja sepotong daging panggang ke arah timur. Beres, kan? Mundur sana. Aku tidak butuh taktik makanan cuma buat memerintah kawanan serigala. Aku punya cara. Suruh saja mereka maju dan gigit musuhnya sembarangan. Toh, mereka juga sangat puas. Kulihat di ladang ada serigala abu-abu besar dan beruang hitam besar. Tiap hari kerjaannya berantem terus kalau lagi santai. Kian, hal paling penting dalam pasukan militer itu kedisiplinan. Hah, sudah kuduga, aku terlalu banyak berharap. Sepertinya di antara nona-nona muda ini, nggak ada satupun yang bisa memimpin pasukan. Zhao Ying juga cuma jago bertarung saja. Tapi kalau urusan memimpin, dia masih kurang. Hamba punya cara. Kalau begitu, buat apa ada jenderal utama? Tuan, nama hamba Hua Yueying, dan ini anak perempuan hamba. Tuan, ayah hamba adalah jenderal penakluk dari dinasti sebelumnya. Kulit beruang hitam yang tebal itu harus dijadikan perisai. Babi hutan punya daya tubruk yang kuat. Mereka harus merobek formasi musuh. Mereka harus diatur dengan taktik yang tepat, dan jangan pernah gunakan formasi perang manusia untuk mengatur posisi mereka. Hahaha. Sungguh taktik pengendalian yang luar biasa. Kamu benar sekali. Mulai hari ini, kalian berdua bersaudara akan menjadi ahli strategi kiri dan kanan untuk desa Liu. Beruang besar menjadi perisai. Dan kawanan serigala menjadi pasukan pengintai. Gadis dari keluarga jenderal ini benar-benar paham taktik perang. Bagaimana kalau aku menggunakan sistem untuk menyentuhnya sebentar? Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Menyentuh putri jenderal, mendapatkan kemampuan, simulasi taktik, menciptakan peta pasir virtual di dalam pikiran, yang bisa secara drastis, meningkatkan kemampuan memimpin pasukan. Peta pasir virtual. Kemampuan ini sungguh luar biasa. Sekarang aku adalah dewa perang sejati. Ada apa, Tuan? Kalau musuh memasang jebakan di sisi samping, kawanan serigala yang menerobos ke sana sama saja dengan mengantar nyawa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Biarkan kawanan monyet menyusup dulu untuk menghancurkan jebakan itu. Setelah itu, bagi beruang hitam menjadi 3 barisan. Maju menyerang secara bergantian sambil mengangkat lempengan batu. Dengan begini, kita tidak hanya bisa bertahan, tapi juga bisa terus bergerak maju. Metode pergantian 3 baris ini, bahkan ayahku sendiri tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tuan, Anda benar-benar seorang jenderal dewa. Aku mengerti. Sekarang aku mengerti semuanya. Taktik jiwa militer ternyata bukan hanya untuk manusia. Hewan buas pun bisa digunakan, asalkan mereka punya keahlian yang sesuai. Hahaha. Dua gadis berbaju merah itu benar-benar membuatku kesal. Tengah malam begini belum juga tidur. Malah berdekatan seperti itu. Pasti ada niat buruk yang mereka rencanakan. Biar kutanya sekali lagi padamu, kalau musuh menghujani kita dengan panah dari tempat tinggi, bagaimana cara kita menerobos? Biarkan beruang hitam menahan panah dari atas menggunakan batu sambil terus menerjang. Kecepatannya terlalu lambat, korban kita terlalu banyak, kita tidak perlu bertahan mati-matian di darat. Kita akan membentuk pasukan udara. Pasukan udara? Itu. Pasukan macam apa? Hamba belum pernah mendengar sama sekali. Kita akan menyuruh burung-burung lang, menyerang kawanan mereka dari atas langit, menyerang mereka atas, hantam pasukan elit mereka, dan habis sisanya. Inilah yang disebut sebagai taktik serangan 3 dimensi. Mampu memerintahkan burung pemangsa turun dari langit. Taktik perang ini benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Mengikuti Tuan, hamba yakin kita pasti bisa menaklukkan seluruh dunia. Besok, kita akan naik ke gunung untuk memperbesar pasukan binatang buas kita. Setelah pasukan binatang buas ini selesai dilatih, target pertama kita adalah menghancurkan markas bandit angin hitam. Yueying, aku ingin mengujimu. Bagaimana seharusnya formasi pasukan binatang ini diatur? Banteng liar punya kulit yang tebal dan tenaga yang kuat. Mereka cocok menjadi pasukan penyerbu lapis baja menengah. Beruang hitam bisa menjadi perisai hidup sebagai pasukan infanteri berat. Sedangkan kawanan serigala yang bergerak cepat akan bertindak sebagai pasukan kavaleri ringan. Lalu ditambah ular berbisa dan monyet sebagai pasukan khusus untuk serangan mendadak. Dan yang terakhir, kita harus mencari burung pemangsa untuk dijadikan pasukan udara yang tangguh. Sayangnya, jumlah beruang kita saat ini masih terlalu sedikit. Dan kita sudah berkeliling gunung setengah harian, tapi tak melihat sehelai bulu burung pun. Tuan, kita bisa pergi menangkap banteng liar terlebih dahulu. Banteng liar itu hidup berkelompok. Jika kita berhasil menangkap satu kawanan, maka pasukan penyerbu lapis baja menengah kita akan terbentuk dengan sempurna. Tuan, di lembah sebelah timur sana ada sekawanan besar banteng liar. Ini benar-benar pucuk dicinta ulam tiba. Seluruh pasukan, dengarkan perintahku. Maju ke arah timur. Bagus sekali. Dengan banteng liar sebanyak ini, kita akan menangkap semuanya. Nanti, kita tidak perlu menunggu bandit angin hitam itu datang mencari masalah. Kita yang akan datang dan menghabisi mereka semua. Kawanan serigala, dengarkan perintahku. Turun ke sana dan kepung mereka. Giring mereka semua ke jalan buntu. Mereka lari ke sana. Mereka masuk ke dalam perangkap kita. Tuan, ayo kita segera menyusul. Daya tabrak Raja Banteng itu mengerikan sekali. Bahkan beruang hitam kita sama sekali tak mampu menahannya. Lumpuhkan Raja Bantengnya terlebih dahulu. Rasakan tinjuku, dasar binatang buas. Siapa lagi di antara kalian yang berani membantah? Maju saja kalian semua sekaligus. Kalau tidak, seperti inilah akhir riwayat kalian. Astaga, pukulan Tuan barusan bisa langsung menumbangkan Raja Banteng liar seberat lebih dari 1000 kilo itu. Sampai pingsan, Tuan benar-benar seperti dewa perang yang turun ke bumi. Gila, kerennya kebangetan. Hahaha. Malam ini kita bangun kemah di lembah ini. Suruh kawanan serigala berburu beberapa mangsa yang terpisah dari kawanannya. Nanti malam kita makan daging bakar untuk merayakan kemenangan ini. Terima kasih,
Angin malam di pegunungan ini memang terasa sangat dingin. Tuan, soal posisi formasi pengepungan kita hari ini, seandainya kita maju sedikit lagi, beruang hitam itu pasti tidak akan berhasil dipukul mundur. Hanya pertarungan sungguhan yang bisa membuktikan apakah formasi kita berguna atau tidak. Teori di atas kertas selamanya hanya akan jadi angan-angan semata. Menyentuh batu baja ringan, informasi didapatkan. Terkubur sedalam 3 kaki di bawah tanah, terdapat jamur api bumi. Jika dikonsumsi, benda ini bisa memberikan efek besar dalam waktu singkat. Kalau ini dibawa pulang lalu kuberikan pada Wan Xing dan Qian Qian, tubuh mereka pasti akan terasa sangat hangat di musim dingin nanti. Pasti nikmat sekali rasanya kalau memeluk mereka saat tidur malam nanti. Sudahlah, jangan cuma berteori saja. Di kedalaman 3 kaki di bawah kita ini, ada harta karun yang bisa mengusir rasa dingin. Kalian berdua, penasihat kecilku, cepat ambil sekop dan gali harta karun itu untukku. Gali harta karun. Tuan, jamur ini tidak boleh dimakan sembarangan. Loh, kalian berdua cobalah cicipi juga. Apa ini sungguhan bisa dimakan? Ya ampun, masa ya aku berniat mencelakai kalian? Ini namanya jamur api bumi. Khasiatnya bisa menghangatkan tubuh. Udara malam di lembah ini sangat dingin. Jangan sampai kalian masuk angin. Wah, hangat sekali. Rasanya nyaman banget. Rasanya seperti baru saja menelan tungku api. Tuan, aku jadi agak mengantuk. Efek jamur api bumi ini benar-benar luar biasa kuat. Di tengah pegunungan sunyi begini, bisa memeluk gadis cantik di kiri dan kananku. Perjalanan kali ini sungguh tidak sia-sia. Tunggangan udara yang kucari-cari seharian ini ternyata gagal juga. Malah datang sendiri menyerahkan nyawanya ke hadapanku. Burung yang sangat besar, bentangan sayapnya pasti ada sekitar 5 meter, kan? Luar biasa, kecepatannya secepat kilat. Bahkan kawanan serigala di bawah sana sampai tidak sempat bereaksi. Jika burung buas seperti ini bisa kita tundukkan dan jadikan milik kita, kita akan punya pengintai udara yang sesungguhnya. Tapi dia terus berputar-putar di langit yang begitu tinggi, sangat sulit untuk ditangkap. Hah, tepat seperti yang aku inginkan. Penguasa langit ini harus jadi milikku. Pergilah, bawa anak buahmu, ikuti arah terbangnya dan cari sampai dapat. Bongkar setiap sudut, kita harus menemukan sarangnya. Burung buas sialan ini benar-benar pintar mencari tempat. Tebing ini curam sekali, bahkan monyet pun tidak akan bisa memanjatnya. Tuan, bagaimana kalau kita gunakan panah api dan menembaknya ke atas? Kita pasti bisa memaksanya turun. Jangkauan panah api belum tentu sampai ke sana. Lagi pula, kalaupun kena, jika apinya menyebar, anak burung dan telur di dalam sarangnya akan habis terbakar. Kalau begitu, rencana kita untuk membangun pasukan udara akan gagal total. Lalu, kita harus bagaimana? Kita tidak mungkin cuma diam dan menonton dari bawah sini, kan? Bagaimana kalau kita gunakan beberapa ekor kunci liar sebagai umpan? Kita pancing dia turun, lalu suruh kawan monster kita mengepungnya. Tidak, burung buas semacam ini sangat waspada secara alami. Jika dia menyadari ada kawanan monster yang menyiapkan di bawah, dia pasti tidak akan mau mendarat. Cara ini tidak akan berhasil. Kalau begitu, terpaksa pakai cara kasar. Kalian semua, tunggu saja di bawah sini. Hari ini, biarpun aku harus memanjat dengan tangan kosong, aku akan tetap naik dan mencabuti semua bulu-bulu bodoh itu sampai habis. Tuan, jangan. Tebing ini tingginya paling tidak ratusan meter. Jadi batunya juga sangat licin. Raja monyet kita saja hampir mati terjatuh tadi. Kalau Tuan sampai terjatuh, Tuan bisa kehilangan nyawa. Tuan, tolong pertimbangkan lagi. Tuan adalah satu-satunya harapan saudari-saudari kita. Bagaimana bisa Tuan membahayakan diri sendiri seperti ini? Kalau sampai terjadi apa-apa pada Tuan, HMPH, tidak ada monster di dunia ini yang tidak bisa kutaklukkan. Tunggu saja sampai aku menghajarnya jatuh. Dan menjadikannya tunggangan terbang untuk kalian. Astaga, Tuan. Aku benar-benar kagum padamu. Tunggu sampai aku tiba di atas sana. Pasti akan kuhancurkan sarang elang sialan ini. Tuan, hati-hati di belakangmu. Kam pembunuh. Tahan dia untukku. Hei, nyawa seluruh keluargamu ada di tanganku. Ah, Tuan. Bolehkah aku mengelus kepalanya? Lalat sayap besi mendapatkan kemampuan, penglihatan dinamis mata elang, meningkat 500%, bisa memprediksi arah gerak benda yang sangat cepat. Bagus sekali. Dengan mata elang ini, gerakan binatang buas ini, terlihat seperti gerakan lambat di mataku. Hei binatang raksasa, sekarang giliranku. Tunduk padaku, atau mati. Sayapmu ini besar sekali. Kalau dijadikan sayap panggang, pasti enak rasanya. Ah, aku kehabisan uang. Tuan, sekarang kita punya 500 ekor binatang buas. Dengan pasukan sehebat ini, meskipun ribuan tentara datang menyerang, mereka pasti harus lari karena ketakutan. Tuan, pasukan binatang buas kita sudah terbentuk. Akhirnya kita bisa berdiri kokoh di zaman yang kacau ini. Hahaha. Perhatian semuanya, tujuan kita, desa keluarga Liu. Ayo kita pulang. Ah. Cepat lari ke tempat lapang. Jangan takut semuanya, cepat lihat. Itu Tuan, beliau kembali membawa pasukannya. Beliau benar-benar seperti Raja Gunung. Kepergiannya kali ini, ternyata benar-benar berhasil membawa pulang pasukan ratusan binatang buas. Sekarang, Tuan benar-benar jadi penguasa mutlak di Gunung Guhan. Penguasa di Gunung Guhan, tentu saja bukan hanya itu. Dengan 500 binatang buas ini, kurasa di seluruh dunia ini, siapa lagi yang berani menyentuh selai pun rambut warga desa keluarga Liu? Malam ini, kita adakan pesta perayaan besar-besaran. Ah. Tuan, tidak bisakah kau masuk lewat pintu depan saja? Sedang apa memanjat jendela tengah malam begini? Bukankah ini yang disebut dalam strategi perang sebagai serangan malam ke markas musuh? Tuan, melantur apa kau ini? Apa kau mabuk? Kalian berdua, penasihat militerku, telah menyusun strategi untukku. Kalian sudah bekerja keras dan sangat berjasa. Pesta perayaan malam ini sudah selesai. Aku sengaja datang ke sini untuk memijat kaki kalian berdua biar rileks. Ini pelayanan tingkat Kaisar Lo. Tuan, dasar pria nakal. Cepat lepaskan, kakiku jadi lemas. Tahu, kalau begitu, biarkan kakak yang duluan. Tuan.
Semalaman Tuan membahas strategi perang dengan dua penasihat militer sampai pagi. Pasti sudah menguras banyak tenaga. Ini sup ginseng kental yang sengaja kubuat untuk Tuan. Cepat diminum untuk memulihkan stamina. Wah, aroma cemburunya tercium sampai jarak 10 mil. Nih, dua gadis pencemburu ini memang harus dibujuk baik-baik. Dengar ya, penasihat militer itu, sehebat apapun mereka menyusun strategi, mereka tetaplah orang luar. Wan Xing, hanya kamu satu-satunya nyonya pengurus sejati di desa keluarga Liu. Dan Tian Tian adalah gadis kesayanganku. Tidak ada yang bisa menggantikan kalian. HMPH. Nah, begitu dong. Pintar juga kamu merayu. Xiao Hui, kamu kenapa? Xiao Hui, bangunlah. Desa keluarga Li yang berjarak 50 li di sebelah barat sedang dikepung oleh bandit ganas. 3 ekor serigala pengintai dari kawanan kita semuanya ditembak mati. Apa? Kalau desa keluarga Li sampai jatuh ke tangan mereka, tidak lama lagi pasti merambat ke desa keluarga Guo. Kalian bawa dia pergi untuk diobati dulu. Lalu, bagaimana dengan Tuan? Berani-beraninya mereka melukai serigalaku. Akan kubuat mereka membayar dengan nyawa. Tuan, pasukan binatang buas itu sangat berbahaya. Tuan, aku yang paling paham medan di desa keluarga Li. Biar aku yang tunjukkan jalannya. Kenapa kamu malah ikut-ikutan? Bukannya kepala desa Guo bilang kalau kamu sedang demam? Iya, aku memberitahu kabar ini ke desa keluarga Guo. Agar kalian bersiap-siap dan berjaga-jaga. Bukan untuk menyuruh kalian ikut bertarung. Aku sudah pernah ke desa keluarga Li. Jadi aku harus memandu jalan di depan. Kalaupun harus mati, aku mau mati di sisimu. Jangan harap kamu bisa meninggalkanku di desa. Hah, dasar keras kepala. Nanti kamu tetap bersama kawanan beruang hitam. Iya. Mereka yang akan melindungimu. Tuan. Aku pasti bisa membantumu. Jangan lupa, di desa Guo masih ada aku. Pintar sekali kau bicara. Seluruh pasukan, serang. Target kita desa Li. Hancurkan. Hahaha, dasar tua bangka. Kalau kalian tidak menyerahkan sisa gandum yang kalian sembunyikan, aku akan membantai habis seluruh desa ini hari ini juga. Kita mulai dari janda ini dulu. Tuan, ampuni kami, Tuan. Di desa ini benar-benar tidak tersisa sebutir beras pun. Gimsi lapangan begini, dan mana kami bisa dapat makanan? Kalau begitu, terpaksa kami jadikan kalian sebagai makanannya. Kita mulai dari daging yang paling muda dan segar. Bos, aku mohon padamu, lepaskanlah kami. Tubuh kami sudah tinggal tulang dan kulit. Daging kami tidak enak dimakan. Enak atau tidak? Harus dicoba dulu baru tahu, kan? Ada apa ini? Banyak sekali binatang buas dari gunung. Kenapa bocah itu bisa menunggangi seekor beruang hitam? Jadi kalian yang berani membantai rakyat tak berdosa di sini. Hahaha, lucu sekali. Sampai mau mati rasanya aku tertawa. Apa yang kalian panikkan? Dia cuma seorang penjinak hewan. Kelihatannya saja menakutkan. Padahal semua binatang buas itu pasti takut pada manusia. Saudara-saudara, habisi pemimpinnya lebih dulu. Pasukan berkuda, maju bersamaku. Cincang bocah itu sampai jadi daging cincang. Semua binatang ini akan jadi lauk teman minum kita malam ini. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang akan jadi lauknya. Tuan, para bandit ini sudah diambang maut tapi masih berani bersikap sombong. Biarkan pasukan beruang hitam yang menghancurkan mereka. Dasar perempuan dan bocah sialan yang cari mati. Hari ini akan buat kalian merasakan kengerian pasukan berkuda benteng angin hitam. Serang. Apa? Bagaimana bisa ada burung elang sebesar itu? Sebenarnya siapa bocah ini? Dia hanya seorang penjinak hewan biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan monster dari langit juga? Bos, ada yang tidak beres dengan monster-monster ini. Binatang-binatang ini bisa memahami perintah. Dia benar-benar bisa mengendalikan mereka. Mundur, cepat mundur semuanya. Kita melawan iblis. Kembali ke markas dan panggil bantuan. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Pasukan baju besi yang kumaksud. Bertarung sampai mati, bunuh. Tidak, tunggu dulu. Saudaraku, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tidak sudi bicara dengan binatang yang menyiksa rakyat biasa. Gawat, bos sudah mati. Pasukan binatang buas, serang. Tolong aku. Benar-benar seperti dewa yang turun dari langit. Terima kasih banyak, Tuan. Mulai sekarang, kami siap mengabdi padamu seumur hidup. Terima kasih, Tuan Dewa. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami. Kebaikan Tuan sangatlah besar. Hamba tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Hamba hanya mohon diizinkan untuk tetap berada di sisi Tuan. Menjadi pelayan yang paling rendah pun hamba rela. Menjadi pelayan? Ya, desa keluarga ini benar-benar tanah pembawa keberuntungan. Aura janda cantik yang begitu penurut ini, ternyata jauh lebih muda daripada nona besar dari keluarga kaya raya. Kalian tidak perlu sampai menjadi pelayan hamba saya. Mulai sekarang, bekerjalah dengan tenang di desa ini. Aku yang akan melindungi kalian semua. Tapi ingat, mulai hari ini, desa keluarga ini adalah milikku. Bandit yang ada di tembok itu adalah contoh nasib kalian jika berani melawan.
Wah, tuan kita ini, pamitnya pergi membasmi bandit. Kau malah sekalian membawa pulang 2 wanita pajangan. Iya, sampai bawa-bawa beban segala. Kamu pikir desa keluarga Liu kita ini tempat penampungan gelandangan? Siapa yang kamu sebut wanita pajangan? Hah, aku ini nona besar dari keluarga terpandang. Apa maksudmu bicara begitu? Gadis desa kampungan sepertimu sedang menyindir siapa? Asal kamu tahu, seluruh domba di desa keluarga Liu ini aku yang beri makan. Lalu siapa yang kamu sebut nona besar tidak berguna? Hah, siapa yang kepanasan? Ya dia yang kusindir. Sini, kurobek mulutmu, dasar rubah betina gatal. Sudahlah, karena kalian sudah masuk ke desa keluarga Liu. Mulai sekarang, kita semua adalah saudari. Hanya saja, aturan di dalam kediaman ini. Kuharap kalian berdua, para adik, bisa secepatnya memahaminya. Jangan sampai bertingkah melewati batas. Sudah, cukup sampai di sini. Kita bicara serius sekarang. Mulai hari ini, Guo Linger akan mengurus desa Guo, dan Li Ruosui mengurus desa Li. Semuanya di bawah kendali Nona Wanxing. Atas dasar apa? Dilihat dari penampilannya, dia itu kan cuma mantan nyonya besar dari Dakun. Kenapa juga aku harus tunduk padanya? Kalau begitu, apa kau mau menurut padaku? Tentu saja, Tuan. Ruosui memberi salam pada Kak Wanxing. Kenapa dia juga ikut-ikutan bawa baskom ke sini? Padahal malam ini jelas-jelas giliran pelayanmu ini yang melayani Tuan cuci kaki. Sudah sepantasnya kami melayani Tuan dengan sepenuh hati. Mohon Tuan jangan marah. Kami semua tahu Tuan sudah lelah bertarung seharian di luar. Kami hanya ingin berbakti dan meringankan beban Tuan. Dari 6 baskom air ini, Tuan mau pakai yang mana dulu? Astaga, ini sih bukan sekadar cuci kaki. Jelas-jelas mereka memasak untuk memilih siapa yang akan menemaniku malam ini. Kalau aura persaingan ini tidak segera diredakan, bisa-bisa kamarku hancur berantakan malam ini juga. Ya, karena kalian semua sudah repot-repot bawa air ke sini. Buat apa bertengkar lagi? Malam ini. Haha. Kalian semua, tetaplah di sini dan layani aku. Siang tadi, saat kita menghabisi para bandit di desa Li, aku sengaja menyuruh Xiao Hei menyisakan satu tawanan hidup dan mengikatnya di bukit belakang. Seberapa mengakar komplotan busuk dari benteng angin hitam itu. Malam ini, kita harus bongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Bunuh saja aku. Tolong jangan biarkan monster-monster sialan itu menyiksaku lagi. Mereka itu bukan manusia. Mereka melempar-lempar tubuhku seperti mainan. Ya jelas, mereka memang bukan manusia, kan? Kau mau tanya apa? Tanyakan saja. Sayangnya, aku takut kau berbohong padaku. Jadi kau tidak perlu bicara. Biar aku sendiri yang membaca ingatanmu. Pemimpin besar benteng angin hitam, bandit paling kejam. Ternyata dia punya 3 unit busur panah raksasa dengan jarak tembak 300 langkah. 3 unit busur panah raksasa dengan jarak tembak 300 langkah. Sialan, ini kan sejarah militer untuk perang pertahanan kota. Kalau kita nekat berusaha monster peliharaan ini, ratusan monster ini pasti sudah mati dibantai sebelum sempat menyentuh gerbang benteng mereka. Kita pasti sudah dihabisi di tengah jalan. Tadi malam aku menginterogasi satu tawanan dari markas angin hitam. Markas angin hitam tidak hanya punya 500 pasukan. Mereka juga punya 3 balista kelas berat dengan jarak tembak 300 langkah. Balista kelas berat, itu kan senjata mematikan yang bahkan bisa menembus tembok kota. Bagaimana mungkin tubuh manusia biasa bisa menahannya? Takut apa? Kita kirim badan liar dan hewan buas untuk menyerang sebelum mereka sempat mengisi peluru. Gerbang markas mereka pasti hancur diinjak-injak. Jalan naik gunung ke markas angin hitam itu cuma ada 1 jalur sempit. Kawanan hewan sama sekali tidak bisa membentuk formasi serangan di sana. Menerobos masuk secara paksa sama saja dengan cari mati. Siapa bilang kita harus menyerang dari jalur darat? Hari ini, aku akan membawa kalian melihat dari atas langit. Pemandangan dari atas sana sangat indah. Yue Ying, perhatikan baik-baik, ada mengerjakan di sebelah kiri, dan aula utama di atas tebing sebelah kanan. 3 balista di atas atap itu, memiliki kapal tembak penyelam yang menutupi seluruh jalur kendalian. Pertahanan mereka benar-benar tak tembus bag benteng besi. Kalau serang secara terang-terangan, kita jelas tidak perlu menang. Kalau harus adu kekuatan fisik, tentu saja tidak akan berhasil. Tapi, bagaimana jika ketiga menara itu runtuh dengan sendirinya? Kita mulai dari jurang di gunung belakang, lalu kita gali dan kosongkan seluruh fondasi bangunan mereka. Tidak mungkin, gunung itu penuh dengan batu keras. Mau menggali sampai kapan? Lagi pula, bagaimana cara menyembunyikan suaranya? Tuan, inikah yang Anda maksud? Cara membuat ketiga menara itu runtuh dengan sendirinya. Dengan kecerdasan Anda, tidak mungkin Anda mendengarkan hal seperti ini, kan? Bukankah ini sama saja dengan memukul keras untuk memberitahu musuh? Kalau kita mau datang menyerang, siapa bilang aku akan menggunakan tenaga manusia? Terenggiling. Meskipun jumlah terenggiling di pasukan hewan buas tidak banyak, tapi itu sudah cukup untuk dijadikan mesin bor hidup. Nanti, kawan wanita akan menggunakan untuk mengusi serang galiannya. Aku akan berada di langit, menggunakan mata elang untuk memberi arahan pada mereka. Biarkan terenggiling itu yang menggali terowongan rahasia dan meruntuhkan menara musuh. 3 hari lagi, saat larut malam, kita gempur markas angin hitam. Keparat. Suara gaduh apa di bawah sana? Ada tikus besar? Ya, cepat pergi periksa sana. Jangan sampai kacau, atau ketua akan menghukum kita. Tuan, kita ketahuan. Xiao Bai, serang. Apa-apaan ini? Apa binatang-binatang sialan ini mengamuk? Pasukan binatang buas, maju menyerbu bersamaku. Dasar tidak berguna, mundur kalian semua. Tenaganya. Dari mana asalnya bocah ingusan ini? Cuma modal beberapa ekor binatang buas. Kau pikir bisa meratakan benteng angin hitam milikku? Saat aku malah melintang di perbatasan utara. Kau itu masih pakai popok, bocah.
HMPH, aku adalah orang yang akan mengirimmu ke akhirat. Serang kakinya. Binatang buas tetaplah binatang buas. Di hadapan kekuatan mutlak, kalian sama sekali bukan tandingan. Bocah, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Sudah jauh-jauh mengantar binatang ini ke sini untuk tambahan laukku. Sebagai balasannya, aku akan mengirimmu ke neraka. Aku ini paling suka beradu kekuatan fisik dengan orang lain. Kekuatanmu ini sebenarnya dari mana asalnya? Ayo maju lagi. Apa kau cuma menang tenaga saja, bocah tengik? Jangan terlalu sombong, mampuslah kau. Tuan, awas. Hah, hanya dengan kemampuanmu ini kau mau membunuhku. Ini mustahil. Menahan serangan penuhku hanya dengan satu tangan. Sebenarnya monster apa kau ini? Monster? Aku hanyalah seorang kepala desa yang taat aturan. Bandit yang menyengsarakan rakyat sepertimu. Sudah sepantasnya membusuk di neraka. Ketua sudah tumbang. Orang ini siluman, cepat lari. Habis semuanya, jangan biarkan satu pun lolos. Geledah dan sita seluruh harta benda mereka. Benteng angin hitam ini rupanya diam-diam sudah memproduksi zirah besi. Meskipun buatannya masih kasar, tapi ini sudah cukup kuat untuk menahan senjata biasa. Untung saja kita segera membasminya. Kalau tidak, mereka pasti akan jadi ancaman besar di dunia ini. Tuan, kita kaya mendadak. Semua persediaan pangan, emas, dan perak ini cukup untuk menghidupi seluruh desa kita selama bertahun-tahun. Dan masih ada begitu banyak perlengkapan tempur ini. Ayo, kita periksa ke halaman belakang. Markas angin hitam sudah hancur. Mulai hari ini, kalian ikut aku pulang ke desa dan hiduplah sebagai warga biasa. Bekerjalah dengan keringat kalian sendiri. Aku jamin hidup kalian akan tenang tanpa kekurangan apapun. Dan tidak ada lagi yang berani menghina kalian. Terima kasih banyak, tuanku, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Kami rela mengabdi dan bekerja bagai kuda seumur hidup untuk Anda. Pergilah keluar dan cuci muka kalian. Ganti dengan pakaian yang bersih. Besok pagi-pagi sekali, aku akan membawa kalian pulang. Panen besar, tuanku. Hasil rampasan kita kali ini memang sangat berlimpah. Tapi, zirah besi yang kita rampas dari para bandit itu, ukurannya terlalu berat dan buatannya sangat kasar. Ya, walaupun pertahanannya sedikit lebih kuat dari zirah ringan biasa, tapi bobotnya jauh lebih berat dan merepotkan. Siapa bilang zirah itu tidak bisa dipakai? Memangnya, kenapa baju zirah hanya boleh dipakai oleh manusia? Soal itu, hamba sebenarnya pernah memikirkannya, tapi hamba rasa ide itu sangat tidak masuk akal. Tapi sekarang, tuanku, apakah maksud Anda? Bagaimana jika pasukan 100 binatang buas milikku semuanya dipakaikan baju zirah besi yang berat ini? Di zaman yang kacau balau ini,